Record juga ya kan, makin keren ya kan. Jadi jangan lupa deh teman-teman yang baru bergabung, baru masuk, jangan lupa rename jadi peserta underscore nama ya, biar kita tahu siapa aja pesertanya kan. Penasaran gitu juga nih para calon ya kan, ataupun ya peserta pada malam ini gitu. Oke, aku mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman jawab di kolom chat ya. Kalau nggak rame, udah mulai nanti. Kita ramaikan kolom chat teman-teman. Sekali lagi lah ya, mungkin tadi belum siap, oke? Kalau mau nih juga nggak apa-apa. Tapi coba kita ramaikan kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini guys? Waalaikumsalam kak. Waalaikumsalam. Ini baru 2 orang nih. Terus ada 41 nih, mana nih? Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok apa udah boleh ya. Oke, mantap. Udah lumayan banyak. Temen kita udah pada depan laptop semua, atau di depan mungkin pakai HP juga nggak apa-apa. Mending kita selalu fokus ya gitu. Oke teman-teman, biar lebih bukan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang pertama kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat teman-teman. Mulai nikmat iman, ihsan, Islam, serta juga kesehatan, kesempatan nih, supaya kita bisa bersilaturahmi kembali ataupun bersilaturahmi lagi di acara talk show Asrama Salman pada malam kali ini. Tak lupa salam tercurah kepada seorang yang begitu berjasa pada agama ini, beliau yang mungkin menyebarkannya. Ya akhirnya kita bisa merasakan nikmat sholat berjamaah, menghafalkan Al-Quran, mengadakan kajian-kajian secara dengan damai lah gitu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mungkin teman-teman asing kan dengan muka yang ada di layar ini kan. Siapa nih kok ngomong terus ya dari awal ya. Oke, aku izin perkenalkan diri teman-teman. Namaku Muhammad Fikar Azmul Ilmi dari Teknik Fisika 2019 ya kan. ITB tentunya ya kan. Selaku merangkap nih, jadi aku perangkat jabatan ya. Kalau Sintayong kalau teman-teman tahu di PSSI kan beliau merangkap senior U23 U19, nah aku merangkap MC dan moderator ya pada malam kali ini. Jadi jangan sampai bosan lihat aku baru pertama nih ya. Semoga teman-teman bisa nyaman lah ya kayak gitu. Oke, langsung aja karena tadi udah diberi dengan salam biar lebih berkah, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar acara ataupun kegiatan pada malam ini lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengar lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda Galuh Dipa Barata. Kepada Ananda Galuh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Hujurat ayat 7 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia, nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Quran, semoga rahmat Allah berikutnya Quran. Oke, setelah kita melaksanakan itu, semoga yang membaca dan mendengarkan diberikan limpahan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tak lupa dan tak bosan ya, diingatkan dulu pada para peserta untuk mengganti namanya menjadi serta underscore nama kalian dong kan. Jangan nama tetangga ya, kita bingung nih siapa ya. Ya teman-teman, mungkin biar kita sapa dulu kali ya. Coba aku pengen tahu nih kabar teman-teman gimana ya. Bisa coba kalau aku tanya apa kabarnya, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Saya yang mau on mic mangga, jangan lupa kalau bisa on mic kita ramein kolom komentar, oke ya. Aku mulai ya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Gimana nih? Belum ada nih. Aduh kok sepi ya? Mana nih kan gak ada kabar ya kalian? Aduh, jangan menghilang guys. Masya Allah. Waduh, luar biasa. Aduh, mantap banget ini. Allah Akbar ya. Baik Kak Fikar, udah ada kagak loh. Ngetik sabar ya Kak. Oh iya, lupa panjang ya kayak. Aduh, mohon maaf. Biasanya nih karena sih semangat ya kan lihat teman-teman nih udah pada datang ya kan. Udah gokil sekali lah pokoknya. Nah, setelah tanya kabar ya kan, kayaknya nggak afdol ya gitu. Kalau bisa kita nggak nanya, ada di mana sih kalian? Mungkin boleh kalau di rumah ataupun lagi di kosan mah nggak dikabarin aja. Barangkali ada yang mau ngirim GoFood ya kan, malam-malam lapar mungkin nanti dari Kak Alif mau ngirimin ini apa namanya martabak, boleh kasih tahu. Kalian ada di mana posisinya nih? Mungkin yang di kosan jawab di kosan, yang di rumah jawab di rumah. Ataupun yang ada lagi di mana? Kota lain juga nggak apa-apa. Di rumah, waduh mantep nih satelit. Jauh ya, ini emang namanya keren juga, unik juga namanya satelitnya. Lagi di temen Kak. Aduh, jangan lupa jaga prokes ya. Lagi karantina, Masya Allah, aduh. Semoga cepet sembuh nih karantina ya. Oke, gak apa teman-teman aku, gini-gini juga aku S2 COVID ya teman-teman. Ini mas sedikit curhat aja. Santai teman, COVID itu bukan masalah, dibawa happy aja biar cepet sembuh. Alumni karantina, iya. Oke, kayaknya udah ada drama, ada lagi malmingan. Waduh, malmingan sama siapa nih? Semoga malmingan sama tubes-tubesnya ya, biar cepet kelar. Jadi jangan main-main terus guys, ya gitu. Asrama Kak, bakal tempat di Home Sweet Home. Wah, keren-keren lah. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga senantiasa diberi kesehatan ya gitu. Nah, terus teman-teman suka sama oh iya benar, yang buat jurusan selamat menikmati indahnya perjuangan UTS buat kan Senin ini dan mungkin PPB gitu ya. Tiap mungkin aku lupa nggak tahu sih jadwal kalian gimana, tapi kalau aku dulu waktu TPB kan setiap Sabtu ya.
Ya pokoknya nikmati aja lah, susah ya udah kayak gitu emang ITB kan. Nah, sebenarnya bingung nih, ini abis ini ada siapa aja sih? Mungkin aku izin memperkenalkan dulu nih, siapa aja pemateri atau pembicara pada malam ini. Tajuknya Talk Show Asrama Salman ya. Jadi dengan tema kenapa Asrama Salman gitu ya, kalau sesuai dengan virtual background-nya. Itu di BG-nya juga yang mau make mangga banget nih. Ada di kolom chat, dikirim sama panitia kan. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa berarti ada share tentang pematerinya mungkin dari poster kah atau gimana nih Kak? Boleh banget. Biar teman-teman tahu nih wajah-wajahnya kan. Atau kalau enggak langsung aja di highlight lah gitu. Izin nggak pakai VBK ya Kak, laptop. Oh nggak apa-apa, aman-aman. Nah iya dia nih satu materi pada malam hari ini ya. Nah ini jadi aku nggak sendiri teman-teman, ada 3 orang yang sebagai materi pada malam kali ini ya. Dan kayaknya kalau aku ngomong sendiri kan nggak seru ya. Mungkin aku panggil dulu pentilawah kita pada malam ini. Mungkin Mas Galuh boleh, katanya beliau mau menemani saya untuk memandu acara katanya. Sini Mas Galuh, temani saya. Boleh on mic dulu. Halo Mas Fikar, gimana Mas Fikar Aduh, kabarnya Mas Fikar? gimana Mas Galuh nih malam ini nih ada siapa aja, boleh nggak diperkenalkan nih? Atau antum mau perkenalan dulu nih? Waduh, perkenalan tadi udahlah tadi ya kan. Oke. Ah, langsung aja nih mungkin ke yang pakai bajunya beda sendiri nih, mungkin kayak itu tadi diangkat-angkat gitu Mas Fikar. Ini apa nih? Tadi Iya. apa? Itu boleh dikenalin lah nanti lah ya sama pembicaranya nih. Oke, ini yang pertama ya, mungkin kita panggil dulu yang paling ini ya, paling mungkin wajahnya paling bersahaja gitu ya, kalau kata orang-orang ya kali ya. Itu ada Mas Hanif nih, boleh. Mas Hanif bisa perkenalkan diri dulu nih. Halo teman-teman, aku sih ini calon peserta seleksi ya, atau udah peserta seleksi. Nah jadi namaku Muhammad Hanif, alumni asrama ya udah 3 tahun gitu ya. Jadi dari tingkat 2 sampai akhir sampai diusir lah ya, sampai udah kepanjangan di asrama. Oke. Oke, oh ini jadi beliau nih salah satu alumni ya, udah lulus nih beliau. Dan beliau sudah melanjutkan karirnya gitu dong. Jadi itu kita juga nggak ngundangnya nggak ecek-ecek gitu. Ini udah sudah berpengalaman sekali seperti itu teman-teman. Ini Mas nanti kita bakal banyak berbincang dengan beliau. Nah selanjutnya ada siapa lagi nih Mas Galuh nih? Mungkin bisa disapa nih. Iya, terus juga ada yang kelihatan nih dari kostumnya tuh yang pakai jaket yang kayaknya warnanya sama kayak VBG kita malam hari ini, Fikar nih. Apa tuh warnanya? Warnanya coklat-coklat gitu kan. Nah, mungkin kita sapa aja nih langsung nih Kak Miftah. Gimana Kak Miftah? Oke siap. Ayo Kak. Hai semuanya. Kenalin, aku Miftah. Aku dari Desain Interior 2018. Ini tahun ketiga aku di asrama. Sekarang aku jadi fasilitator di asrama Salman. Oke mantap ya. Ini suhu ya, salah satu suhu juga ya Mas Galuh. Ini kita salah satu pembina juga, fasil ya, bukan pembina. Kalau pembina nanti ketemunya Mas Agung ya. Ntar kita bakal banyak mengenal Mas Agung juga teman. Oke, yang terakhir nih, aduh. Atau orang terakhir Gal. Siapa nih Gal? Iya, ini satu lagi nih. Apa namanya? Mungkin ini kan tadi yang apa namanya suhu-suhu diduluin dulu kan, yang alumni, habis itu yang cutting. Nah, sekarang yang seangkatan sama kita, Fikar. Iya. Kita sambutlah. Siapa nih? Kak Ada Laila Laila. nih. Oke, boleh Kak Oke. Laila nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Laila dari Sains dan Teknologi Farmasi Angkatan 2019. Alhamdulillah, baru tahun pertama dan sepertinya OTW 2 tahun di Asrama Salwan ya guys ya. Oke, siap. Wah, udah berkenalan semua nih Gal ya. Mungkin langsung kita masuk ke sesi pertama. Jadi teman-teman ini ada beberapa topik yang bakal kita bawain. Mungkin dari sesinya bakalan kayak ngobrol-ngobrol gitu. Jadi teman-teman bisa menyimak. Nanti di akhirnya bakal ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bangga disimak aja perbincangan pada malam ini. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin setelah perbincangan apa nih kok belum jelas, itu boleh banget ditanyain ya kan. Nah tapi aku coba pengen tanya-tanya dulu ya. Mungkin ketiga-tiganya nih aku punya pertanyaan. Nah mungkin buat Mas Hanif dulu lah, Mas dulu ya kan. Mas, kira-kira sesuai dengan temanya ya kan. Kenapa sih kita tuh harus daftar asrama Salman ya? Oke, mungkin aku sedikit pendahuluan gitu kan. Sebenarnya kalau tempat tinggal kita, contoh yang anak-anak rantau ataupun anak yang Bandung dari Bandung jauh gitu ya, contoh Bandung Barat atau Cimahi gitu ya, yang jauh gitu ke kampus. Sebenarnya pilihan tempat tinggal tuh ada kosan, ada kontrakan, atau numpang di rumah temen gitu kan.
Nah, kenapa sih daftar asrama Salman? Nah, itu tuh pertanyaannya tuh boleh dibantu, Mas. Oke, Bismillah. Jadi kalau jawab pertanyaan ini ya, kayak kenapa dulu misal mau masuk asrama, itu tuh berat gitu ya sebenarnya jawabnya. Karena udah 4 tahun yang lalu gitu ya, udah 4 tahun yang lalu, udah lupa gitu ya pastinya. Udah otak kita nih udah diisi dengan mungkin beban UTS, beban tugas, sampai alasan-alasan kayak gitu tuh kayaknya udah nguap gitu ya. Nah tapi di sini aku ngerasa sebagai alumni gitu ya, sebagai orang yang udah lulus, ngelihat 3 tahun gitu ya, 3 tahun selama aku di asrama, apa sih yang bikin aku nyaman gitu ya, nyaman dan bersyukur pernah jadi bagian dari anggota asrama. Nah, yang pertama menurutku itu, keluarganya gitu ya, teman-teman. Nah, ini misal kayak berkeluarga dengan Mas Galuh nih, Mas Alif, Mas Fikar, itu kerasa banget gitu, teman-teman, deket sama orang-orang ini. Kita kayak bercanda bareng lah, belajar bareng, main bareng, segala macam, itu kerasa banget gitu. Dan yang namanya di Asrama Salman, ada juga selain teman-teman asrama itu karyawan lapangan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Salman, itu ngelihat yang suka di tempat penitipan sepatu atau tempat jaga parkir gitu ya. Nah, orang-orang ini pun jadi bagian keluarga tersendiri menurutku, teman-teman. Dan itu menurutku satu hal yang benar-benar spesial dan susah didapetin di tempat lain gitu ya. Nah, yang kedua menurutku itu relasinya, teman-teman. Karena asrama Salman ini asrama yang udah tua banget gitu, teman-teman. Mungkin angkatan bapak-bapak kita atau udah angkatan kakek kita gitu ya, ada aja gitu anggotanya. Dan dari relasi ini bermanfaat banget gitu teman-teman. Misal mau lanjut karir, mau ngurusin bisnisnya kah, atau mau lanjut akademik, itu kerasa kebantu banget dari relasi ini gitu ya. Nah, terus ada satu lagi teman-teman yang menurutku menarik juga, itu adalah standar, mungkin bahasanya standar keagamaan gitu ya, teman-teman, standar keagamaan. Nah, jadi mungkin dulu kita di luar gitu ya, sebagai orang luar ngelihatnya, oh keren ya, dia udah bisa hafal Quran segini, oh dia hafal hadis segini, oh dia perkara agama yang kayak gini ngerti, itu kelihatannya keren gitu ya. Nah, tapi setelah masuk asrama selama 3 tahun, ternyata hal-hal kayak gitu tuh biasa aja gitu loh, teman-teman. Biasa aja dan jadi standar gitu ya, kayak jadi standar, jadi minimum yang dimiliki anak-anak asrama ini. Artinya dari situ kayak kelihatan, wah orang-orang di sini tuh kualitasnya tinggi gitu loh. Bahkan hal yang tinggi bagi masyarakat di sini tuh rasanya biasa aja. Apalagi hal yang keren di lingkungan anak asrama ini. Mungkin begitu dari aku, Mas Fikar. Oke, siap, Mas Hanif ya. Wah, jadi ya. Jadi lebih ke bagaimana melayani jamaah gitu ya. Dalam artian kalau ilmu agama semuanya bisa kita belajar bareng-bareng lah kayak gitu biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu nilai lebih. Jadi sebenarnya harus dinotis kayak gitu-gitu ya. Oke, tadi kan dari alumni kita ya yang sudah berarti 4 tahun sudah berlahar loh gitu. Beliau udah beda tempat sekarang kan mungkin udah lanjut di tempat bekerja ya. Kita tanya dulu yang masih deket-deket dalam artian masih masa kangen asrama nih. Ah, tes. Ini gimana suaranya kurang kenceng kah atau gimana suaraku? Aman kan? Aman, Mot, aman. Aman ya? Oke, aman aman. Oke, siap siap. Kenceng. Oh, mohon maaf ya, emang ada gombreng anaknya ya. Oke, lanjut ke ke Kamifta dulu nih. Udah. Kita manggilnya kalau Ahmad begini nih, Ge. Teh aja teh ya. Teh Miftah gimana nih? Mungkin kenapa sih kita dapat asal Salman gitu? Apalagi kita udah 3 tahun nggak bosen apa kak di asrama itu? Boleh teh, enggak? Oke, makasih Fikar pertanyaannya. Mungkin kalau aku 3 tahun kayaknya masih belum terlalu lama lah ya, masih ingat lah alasan kenapa aku daftar asrama Salman. Mungkin dulu awalnya kenapa daftar asrama Salman, sebelum masuk ITB aku taunya Salman dulu sebelum tahu lingkungan ITB-nya kan. Kayak aku udah cukup tertarik gitu sama lingkungan Salmannya. Terus masuk ITB alhamdulillah kayak dari awal tuh pengen banget dapat tempat tinggal yang dekat sama ITB tapi kondusif gitu. Awalnya mau daftar Rusa Muda kan, cuman ternyata asrama Rusa Muda itu jauh banget dari ITB, jadi aku nggak daftar. Nah, pas dapat informasi pembukaan pendaftarannya itu dari penghuninya sendiri, dari Kak Nazla waktu itu. Nah, waktu itu Kak Nazla kayak ngasih tahu gitu. Tapi sebelumnya aku diajak dulu nih main ke asrama, terus aku udah ngeliat kondisi kamarnya, ruangan-ruangan lainnya gitu, dan aku ngerasa kayak
wah ini keren banget sih, fasilitas dekat ini ke kampus, terus dekat masjid, banyak banget kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, di situ aku langsung kayak, wah aku harus daftar sih ini. Terus langsung daftar LMD, langsung daftar segala macam gitu persyaratan-persyaratannya kan dulu. Dan alhamdulillahnya setelah nyampe di asrama, aku mendapatkan hal yang lebih jauh dari ekspektasi aku sih. Mungkin ekspektasi aku di awal tuh nggak terlalu besar kan, tapi setelah masuk ke asrama itu emang luar biasa sih ya manfaat yang aku dapatkan tuh banyak banget, dan pengalaman-pengalaman itu kayaknya susah banget sih didapat kalau misalnya aku nggak masuk asrama Salman waktu itu. Wah, mungkin itu dulu deh di awal. Oke, siap. Berarti kalau ada deket juga dari kampus ya. Kan ada juga gitu, kita ada, oh iya mungkin belum tahu, kita juga ada beberapa asrama teman-teman. Jadi buat asrama sama tuh buat tingkat 2 ke atas, sedangkan ada yang asrama mudanya ya gitu ya. Adik-adik kita itu ada asrama namanya Rusa ya, rumah sahabat kecil yang buat timur itu memang letaknya nggak begitu dekat sama kampus. Jadi kami itu mungkin main itu teman-teman bikinnya apa gitu ya, itu aku coba kasih tahu gitu. Nah, lanjut ke yang terakhir nih ya, kan ada Teh Lail, ini Teh Lail boleh nih. Kenapa sih? Apalagi tadi kan baru setahun ya, kita mau tahun kedua gitu. Berarti kan masih ingat banget tuh, sedangkan kalau dua orang tadi kan bilangnya, oh nih udah cukup lama, mungkin masih terasa mungkin dulu pas lagi wawancara gitu ya. Wawancara gitu pokoknya. Kenapa sih udah terasa sama tuh keinginannya kenapa gitu? Boleh boleh. Oke, mungkin kalau dari aku, iya sih. Kalau dilihat-lihat aku kan 19, tapi daftarnya, maksudnya masuknya nggak bareng sama teman-teman 19 yang lain. Jadi mungkin kalau boleh cerita, dulu pengen banget gitu masuk asrama Salman, bilang. Terus Kak Miftah juga pernah kenalin aku tentang asrama Salman waktu kita gawe bareng di Salman. Terus sama Kak Mimi juga pas tahun lalu. Aku sering bilang pengen ke asrama Salman, tapi karena satu dan lain hal, setelah lulus TPB aku tidak jadi daftar asrama Salman gitu. Tapi ketika nggak jadi daftar asrama Salman, aku melihat teman-teman aku yang di asrama itu sangat-sangat produktif, terus banyak kegiatannya, kayak jadi takmir masjid, melayani jamaah dan lain-lain. Itu terlihat kayak, kok beda banget ya sama aku yang waktu itu kan lagi online juga ya. Kok beda banget ya sama aku yang online di rumah aja, kegiatannya cuma belajar, ngerjain tugas, nggak ada kegiatan untuk masyarakatnya, untuk orang lainnya gitu kan. Jadi ngerasa kayak aku juga pengen gitu, untuk lebih produktif lah ya kegiatan yang aku lakukan, dan akhirnya aku nanya-nanya lah apakah 19 boleh daftar gitu di tahun yang kemarin, dan alhamdulillah bisa gitu untuk yang tahun lalu ya. Itu sih mungkin alasannya, karena melihat teman-teman yang memiliki kegiatan yang produktif gitu. Banyak kegiatan-kegiatan di samping akademik, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan gitu untuk orang lain. Itu sih. Dan iya benar, tadi aku setuju juga sama kamu, yang aku dapetin setelah masuk sini adalah lebih dari ekspektasi aku, sangat lebih dari ekspektasi aku. Jadi sangat bersyukur banget lah bisa jadi bagian dari sama-sama. Mungkin itu kalian dari aku. Oke, siap. Udah pasti Fitri ya. Ada poin ternyata kalau nggak selama gabut sebagai online ya. Jadi sedikit lagi infokan lagi teman-teman. Ini aduh, mohon maaf ini banyak info, nggak apa-apa kan namanya juga taksel ya. Jadi emang taksel lagi. Nah itulah aku gak begitu bagus bahasa Inggrisnya, teman-teman. Mohon maaf lah ya. Kayak gitu. Jadi tadi ya, ternyata kan dulu kenapa dari bidang kita di rumah kok yang asrama di asrama. Jadi waktu zamannya COVID ya teman-teman ya kan, kita tahu sendiri atau awal pandemi itu segala kegiatan di ITB itu diberhentikan untuk yang online kan, makanya sampai kuliah pun harus online gitu. Jadi kan yang tadinya offline udah jadi online gitu, di rumah masing-masing. Jadi agak ITB gitu kan. Nah, tapi asrama ini memiliki yang berbeda. Jadi memang sangat memiliki ciri khas kayak gitu. Jadi beliau tetap beli oleh. Jadi asrama ini tetap mengadakan pembinaan offline, itu ntar bakal datang ke asrama ke Bandung ya gitu ya. Karena insya Allah dijamin prokesnya lah kayak gitu. Jadi memang cukup dijaga lah gitu. Walaupun ya betul-betul dikit lah kayak gitu. Nah, mungkin tadi kan udah kenapa gitu ya, kenapa daftar saham. Mungkin setelah masuk kan ada yang bilang eksekusinya lebih, kemudian ada yang bilang nilainya bagus. Nah, setelah merasakan mungkin Mas Hanif udah hampir 4 tahun, tapi kan mungkin masih mengingat ya kan beliau juga jadi pasir dalam waktu itu. Juga kami yang udah 3 tahun dan juga ada Teh Lail yang tahun. Aku pengen tahu setelah masuk ke asrama kira-kira hal apa sih yang menjadi ciri khas asrama menurut kalian di sudut pandang kalian masing-masing gitu. Mungkin dari ketiganya boleh dari Mas Hanif, mungkin kita dari Teh Lail dulu. Lail, apa sih ciri khas menurut sudut pandangmu sebagai seorang anggota asrama gitu, boleh? Mau nggak? Amin ya.
Teh Lail, aman kah suaraku masih? Oh iya, masih di off mic ya. Mangga. Aku ini Takar. Iya. Oh iya. Yang menjadi ciri khas asrama adalah kebersamaannya sih, karena di sini kita bertemu banyak teman-teman ya guys ya. Ada Astri, ada Astra, ada Fasri, ada Fasa gitu. Nggak cuma yang seangkatan, ada yang di bawah juga gitu. Mungkin kalau misalnya yang angkatan 19 kayak aku. Ada yang angkatan 20, ada yang angkatan 18. Jadi ya kebersamaan yang kita lakukan di sini gitu. Dan mungkin mereka punya berbagai macam karakter gitu. Jadi ini sih lebih ke ya gimana kita cara bersosial sama mereka, dan aku sangat bersyukur karena bertemu orang-orang yang sangat suportif juga di sini. Jadi ya itu kebersamaan. Jadi kalau misalnya ditanya ciri khas di asrama adalah kebersamaannya gitu. Oke, kebersamaan. Oke, boleh banget. Itu kan kita bareng-bareng nih. Gitu. Oke, teman-teman lanjut nih ke Tenista, apa nih ya setelah 3 tahun 2 tahun menjadi anggota yang setelah menjadi fasil nih, apa sih yang menjadi ciri khas menurut pandang Tenista sebagai seorang anggota yang juga jadi fasil? Ya sama-sama nih, boleh. Kalau menurut aku ciri khas anak asrama Salman itu tuh ini matanya pasti gatel banget kalau ngelihat saf nggak bener. Jadi kalau misalnya ada yang nggak rapat, terus kayak miring-miring itu matanya udah gatel banget, langsung pengen tolong diluruskan teh, terus kayak silahkan ke sebelah sini teh, safnya itu udah gatel banget kayak begitu dari awal disebutin kalau kita takmir masjid, kita pelayan jamaah, itu langsung kayak memposisikan dirinya langsung gitu. Kadang juga auto gitu di masjid lain juga langsung kayak teh geser ke sini teh. Itu udah kayak langsung auto gitu, kita tuh jadi pelayan masjid gitu. Jadi itu hal yang paling menurut aku jadi ciri khasnya kalau aku lihat anak-anak asrama. Oke, makasih. Jadi itu memang jadi masuk asrama bikin gatel mata ya. Gatel mata melihat sesuatu yang tidak rapi kayak gitu. Ini satu hal yang mungkin pembiasaan menjadi sebuah tadi ya budaya juga gitu. Jadi gatel dari kepala Tenista. Ini gak rapi softnya ya, mungkin langsung minta dilurusin gitu. Sampai akhirnya di musik lain ya gitu. Nah, mungkin nanti buka juga lah jasa rapi soft, nggak boleh lah teman-teman kalau memang nanti kepikirannya. Nah, terakhir itu pandang seorang lelaki gitu, walaupun cowoknya itu kan banyak kan dari awat-awatnya gitu ya. Dari Mas Hanif nih, setelah menjadi anggota pasti dan mungkin sudah jadi alumni, hal yang membuka sendiri ciri khas gitu ya sama Salman itu apa sih Mas? Boleh nih. Mungkin mirip kayak Miftah gitu ya jatuhnya. Tapi aku ngerasanya anak-anak asrama ini lebih low profile gitu ya, yang kelihatan banget. Jadi kan biasanya anak ITB nih ya, itu kan kayak terkenal yang wah sombong, merasa besar gitu kan. Wah gue ITB, gue pinter, kalian bodoh gitu kan, kayak biasa ada nilai-nilai kesombongan kayak gitu kan. Nah, tapi anak asrama ini kayak yang aku sebut tadi bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang kecil gitu, teman-teman. Karyawan lapangan, yang mungkin kerjanya kayak capek banget, kerjaan teknis. Nah, kita tuh akrab, kita ngobrol, kita bersahabat gitu sama mereka, main bareng segala macam. Dan itu bagi aku sendiri kebawa gitu di saat udah keluar dari Salman, ternyata mungkin ketemu satpam di mana ngobrol akrab, ketemu bapak-bapak random stranger nunggu di mana ngobrol, dan itu menurutku satu hal yang bermanfaat banget ke depannya bagi anak asrama. Oke, siap Mas Hanif. Wah, jadi poinnya tuh kita bisa berbaur dengan segala lapis masyarakat kayak gitu ya. Entah teman-teman yang mahasiswa yang mungkin sama-sama belajar atau berdosen, hanya sama ketemu sama para ini ya apa namanya ranger sama ya, ini sapu-sapu yang bersih kamar mandi ataupun mungkin ngepel-ngepel, kita deket banget bahkan sampai membantu ya. Ya minimal bantu doa supaya dimudahkan kegiatan mereka kayak gitu. Nah tadi ya mungkin kita udah start with why ya. Jadi tadi ada 3 poin. Jadi kan kalau kenapa daftar juga apa ciri khasnya Indonesia ya kebersamaan, kemudian menumbuhkan rasa cinta akan kerapihan ya gitu ya. Ataupun ya keindahan lagi sama tadi ada membangun bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Nah ini udah mungkin menjadi reason teman-teman juga buat daftar yang mungkin menjadi oh iya juga nih Kak, akhirnya tambah pengen sama Salma ataupun asrama kayak gitu. Wah, ini poin penting kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui apa dalam artian alasannya gitu kenapa daftar Salman, kita bakal lanjut. Kan kita kalau cuma alasan doang kan kayak angan-angan doang ya, harapan tanpa ada kepastian gitu. Kita butuh bukti nyata kayak gitu ya mungkin. Nah, selain tadi ada katanya mungkin dalam artian melayani jemaah, kita pengen tahu lebih lanjut lagi tentang fasilitas apa aja sih yang didapatkan gitu ya, mungkin dari segi apapun lah kayak gitu. Nah, aku pengen coba tanya kepada Mas Hani dan Teh Lail ya untuk sesi kali ini.
Mungkin boleh kepada Mas Hanif dulu nih. Kira-kira fasilitas yang dapat itu apa aja sih Mas selama di asrama gitu sebagai seorang anggota ataupun bagian lah kayak gitu deh dari asrama-asrama. Boleh nih Mas. Oke, jadi mungkin kalau fasilitas dalam asramanya ya, itu mungkin udah banyak berubah juga mungkin ya dari sejak aku selesaikan udah setahunan. Kayak terakhir main ke asrama aja udah, banyak banget nih yang berubah, tiba-tiba ada tambahan ini, tambahan itu. Tapi poin yang menurutku menarik sebagai anak asrama Salman ya teman-teman, di saat kita jadi anak asrama Salman, fasilitasnya itu bukan hanya asrama Salman, tetapi satu masjid Salman itu teman-teman, kayak dapat parkirannya, dapat lapangan futsalnya, dapat tamannya buat berkegiatan, foto-foto segala macam. Dan dari durasi waktunya, ternyata kadang fasilitas itu nggak cuma waktu jadi anggota asrama aja, tapi kayak lifetime gitu teman-teman. Banyak yang kayak udah lulus, nih orang udah 4 tahun lulus dari asrama, tiba-tiba ya udah balik ke asrama putra, masih welcome gitu ya, masih main bareng, bisa bisa nginep atau main game bareng atau apa segala macam. Itu menurutku fasilitas yang justru menarik ya teman-teman, nggak cuma asrama tapi justru satu Salmannya itu, gitu. Oke Mas Hanif, jadi satu Salman ya, teman-teman bisa merasakan bagaimana memiliki masjid sendiri gitu. Dalam artian teman-teman kalau mau sholat itu tinggal gelinding juga nyampe di masjid teman-teman. Kita kan lantai 3, lantai 4 ya kalau teman-teman tahu. Jadi asrama Salman itu di Salman di lantai dasar ya, di lobby apa sebenarnya itulah first floor ya, aduh gila bahasa Inggrisnya nggak. Jadi terus asrama tuh lantai 3, lantai 4. Jadi kalau teman-teman lagi mager banget itu sebenarnya deket banget gitu. Jadi bener kata Mas Hanif, jadi satu masjid itu milik kita gitu, kita yang ngelola kan kayak gitu. Jadi intinya ngebantu lah kayak gitu. Ya tinggal gelinding ya, kalau bahasa ini tinggal gelinding nyampe lah ke masjid. Jadi nggak ada alasan nggak ke masjid. Nah, oh, nih. Tes Oh, aman. aman ya. Itu tadi sedikit koneksinya bermasalah ya. Mohon maaf biasa. Lagi hujan soalnya teman-teman. Lanjut mungkin nyingnek lagi nggak atau aman? Aduh, aman Kok ya. masih Aduh, masuk. mohon maaf. Oke lanjut mungkin Teh Layu tadi pertanyaannya apa sih fasilitas yang didapat gitu sebagai seorang anggota menurut Teh Layu? Boleh. Oke, mungkin kalau tadi Kak Hanif udah agak jauh, aku bisa cerita yang fasilitas yang aku dapat di sini, yang aku rasakan juga sekarang kali ya. Mungkin yang pertama adalah tempat tidur gitu kan. Tadi di video mungkin udah lihat gitu kan, kasur 4 tingkat gitu. Terus di samping tempat tidur kita juga punya teman sekamar gitu. Jadi nggak sendirian amat. Mungkin kalau misalnya dibanding di kos, jadi ada teman cerita, teman ngobrol, teman belajar bareng gitu. Terus tenang, buat kuliah ada wifi juga di sini guys. Terus juga tadi kalau di video, kalau teman-teman lihat ada buku juga. Jadi kita punya fasilitas buku yang mungkin yang rajin baca buku sebulan sekali, seminggu sekali gitu kan, banyak banget buku yang bisa kalian baca di sini. Terus ya banyak sih sebenarnya kalau misalnya dari kebutuhan harian, mesin cuci, dapur, kalau mau masak bareng, kalau misalnya di Asri mungkin sering banget kali ya di dapur masak bareng gitu, dapur yang luas banget gitu kan. Ya itu sih fasilitas lain, dan di samping itu fasilitas lainnya mungkin seperti kakak-kakak fasil yang kita punya gitu ya, tempat kita cerita, tempat kita berkeluh kesah dan lain-lain gitu. Itu guys. Oh, tapi ya ini keren banget. Jadi memang lebih ke hal-hal yang non benda ya. Coba kalau misalnya itu kan binaan, kemudian ada hasilnya gitu, rasa memiliki. Coba kalau dalam artian dari segi fasilitas fisiknya gitu, dapat kasur nggak sih? Ini dari kasur tidurnya di lantai kah atau di karpet kan nggak disebutin tuh. Jadi nggak teman tahu juga, jangan-jangan nggak terasa sama disuruh ngempor lagi kan kayak ikan asin gitu. Boleh nih dijawab dari Mas Hanif dulu. Mungkin kalau dari bagian yang putra tuh dapat apa aja sih Mas? Di kamar tuh kita dapat apa sebagai seorang satu anggota ya? Oke, kalau yang paling muncul di benakku ya waktu Fikar bilang benda fisik, yang muncul di otakku PS3 nih teman-teman, jujur aja nih, sorry ya. Jadi emang di Asrama Putra ini kita punya PS gitu teman-teman. Kan pasti suntuk lah ya habis belajar UTS segala macam. Dan itu udah sering banget lah kita saling apa ya, healing lah ya, healing tuh dari
main PS gitu ya. Terus menurutku yang lebih menarik juga tuh balkon sih, teman-teman. Satu hal yang mungkin nggak banyak gitu ya, kosan-kosan yang punya balkon bagus, cahaya mataharinya dapet gitu ya, pemandangannya langsung di area Taman Ganesha gitu ya. Itu enak banget gitu, kayak pagi-pagi buat baca buku. Aku bahkan pernah kayak baca buku di balkon gitu ya pagi-pagi, bahkan saking asiknya, itu lupa gitu loh waktu kuliah, oh ternyata udah lewat nih jam kuliah, karena saking nyamannya gitu ya, balkonnya area asrama, gitu Mas. Ya, benar tadi ada PS-nya ya. Ya mungkin buat dulu teman-teman SMA kudu rental dulu ya kan. Teman PS ini di asrama dikasih 24 jam, dia sama Putra tentunya. Gitu. Oke, kalau dari sudut pandang Asrama Putri dari THL nih, apa aja sih fasilitas yang didapat gitu? Boleh. Kalau dari Asrama Putri mungkin banyaknya fasilitas ini kayak di dapur tuh kita bisa banyak banget guys, masak bareng, ada oven, ada kulkas. Ya tadi mesin cuci gitu kan, mesin cuci yang tinggal pencet doang, ditinggal kita ngerjain tugas udah selesai, udah kering tinggal dijemur gitu kan. Ya itu mungkin ya, kalau misalnya yang karena di asli nggak ada yang main PS, jadi kita nggak punya PS guys, jadi kita mending masak bareng aja di dapur yang luas banget sambil ngebonding ya guys ya. Oke, tadi ya memang lebih menitik belakang pada dapurnya ya teman-teman. Nah itu dia mungkin teman-teman yang belum tahu juga, jadi di asrama sama itu kan mungkin di-mention juga sama mitra-mitra yang di sini tuh bahwa kita tuh bersosialisasi dengan karyawan gitu ataupun para rider sama. Jadi tadi kalau dia kamu itu punya nama program ini apa, kasih makan ke catering ke karyawan. Jadi karyawan-karyawan yang menginap itu mereka kasih makanan, jadi mereka masak gitu. Mungkin sistemnya gini ya, kalau Astra Putra itu masing-masing ya, maksudnya ada kita individual emang anak-anak gitu kadang-kadang. Jadi beli sendiri, masak sendiri. Nah kalau Astra Putri beda, jadi ada sistem mereka tuh tiket masak ya kan ya gitu. Karena belum tahu ya. Jadi yang Putri nih yang minder gitu, aku Kak Salma mandiri nggak bisa masak, tenang diajarin gitu sama kakaknya gitu, teman-teman yang diajarin. Salah satunya tadi ada yang jago banget bikin seblak ya, itu sudah teruji oleh IPB dan ITB ya, terlisensi juga, ada kayak Yurit ya gitu teman-teman. Itu enak banget. Jadi teman-teman nggak usah ragu, apalagi yang Putra juga nggak usah ragu buat masuk asrama kalau cuma takut nggak bisa masak ya. Insya Allah kita ajarin ada chef-chef handal kayak gitu buat di masalah masak gitu. Dan buat yang Putra yang nggak bisa main PS, tenang aja, ada suhu-suhunya. Insya Allah tiap malam minggu kalau kosong diajarin main PS. Gitu. Itu beberapa fasilitas tambahan yang menarik ya. Tapi ini tadi ada teman-teman pasti dikasih kasur, dikasih ranjang sama lemari, jadi tenang aja kalau barang-barang ada tempatnya kalau gitu. Nggak usah takut teman-teman, itu udah pasti kita fasilitasi lah kayak gitu. Nah itu telur dadar. Ya minimal kalian bisa masak air sama telur dadar lah kayak gitu. Sama nasi goreng ya kan gitu. Itu dah modul utama Indomie apalagi. The best tadi. Nah setelah kita tahu nih dapat fasilitas apa aja tadi, kita lanjut nih kan. Ini udah beberapa kali di-mention gitu sama para 3 orang yang ada di depan ini, tapi pengen lebih tahu lah kira-kira lingkungan asrama itu seperti apa, apakah benar-benar keluargaannya itu kerasa banget ataupun ada sisi individualnya, ataukah benar-benar ketika waktu ujian tuh jadi sepi pada belajar semua atau tetap rame. Itu kan bisa kita tahu setelah kita menanya pada mereka. Mungkin tanya pada Teh Miftah dulu nih. Teh Miftah kira-kira kondisi lingkungan asrama itu seperti apa menurut Teh Miftah nih? Boleh. Oke, lingkungan asrama ya. Sebenarnya kalau menurut aku ya, lingkungan asrama itu bergantung pada penghuninya. Jadi lingkungan yang aku dapat di tahun aku pertama asrama, tahun kedua sama tahun ketiga itu beda-beda banget ya. Nah, tapi kembali lagi sih seperti yang kata Kak Hanif tadi, kita kan agak tanpa sadar gitu dibentuk kayak menjadi seorang yang low profile gitu kan. Jadi emang setiap orang itu tuh berpartisipasi gitu, berkontribusi gitu untuk menciptakan lingkungan yang terbaik di asrama ini. Terus kayak kita tuh dituntut untuk lebih menghargai gitu sih tipikal-tipikal anggota asrama. Jadi kalau misalnya kayak cara belajar orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin berisik, ada yang mungkin pendiam kayak gitu. Karena itu kita di sini tuh belajar sih untuk lebih menyesuaikan diri, gimana caranya sama-sama nyaman, sama-sama bisa
belajar dengan baik dan sama-sama bisa nikmatin fasilitas asrama itu sendiri. Jadi kalau bicara tentang lingkungan, sejauh ini aku sendiri ngerasa lingkungan asrama itu cocok banget buat aku karena semua orang di sini tuh kayak bisa saling menghargai gitu kebutuhan lingkungan dia tuh kayak gimana kayak gitu. Nah tapi mungkin yang keuntungan di asrama Salman itu ya menurut aku aksesibilitasnya sih. Jadi kayak mau kemana-mana itu dekat banget, ke ITB dekat, ke masjid dekat, ke pasar dekat, mau kemana-mana tinggal naik angkot 1 kali udah nyampe kemana-mana, ke Boromeus nyampe, ke Pratama nyampe, pokoknya gampang banget lah mau kemana-mana tuh gampang banget. Terus kayak punya motor kan, di Astra tuh punya motor, jadi kayak mau kemana-mana juga gampang banget, tinggal minjem, balik ke asrama udah kayak gitu. Jadi menurut aku menguntungkan banget sih untuk dapat lingkungan yang seperti ini gitu. Oke, makasih. Jadi bener ya, jadi deket kemana-mana, apalagi tadi ada saling menghormati dan menghargai, mungkin tadi ya kita bisa belajar tenggang rasa, meningkatkan rasa empati itu di ramah sosial. Penting banget teman-teman. Helm juga itu teman-teman yang lupa, jadi banyak juga kayak motor-motor, mobil gitu bisa minjem, ataupun di asrama sama ada juga setelah menjadi anak asrama jadi bisa nyetir gitu kan, karena kita ada namanya khusus nyetir buat beberapa orang. Jadi kalau yang mau nyetir insya Allah kalau ada kendaraannya diajarin sama yang bisa gitu. Nah lanjut lagi ya tadi dari sudut pandang, sekarang lanjut ke Mas Hanif nih. Jadi mungkin Mas Hanif udah beberapa kali mention terkait adanya sosialisasi sama karyawan. Nah, selain itu tuh apalagi sih Mas menurut Mas yang Mas rasakan dan Mas dapatkan gitu di lingkungan asrama Salman gitu, dari segi lingkungan boleh Mas? Oke, mungkin mirip kayak Miftah ya. Di saat kita ngomongin lingkungan, fokusnya tuh kayak orang-orangnya gitu ya. Jadi orang-orang sekitar kita, teman-teman kita. Dan kalau tadi Miftah ngerasa 3 tahun beda-beda, aku pun sama gitu ya. 3 tahun beda-beda, tapi ada satu hal yang menurutku cukup sama gitu ya dari 3 tahun ini, yaitu orang-orang itu saling support. Ini menariknya teman-teman. Jadi di asrama tuh saling support kalau emang kita punya tujuan tertentu gitu ya. Dari tujuan besar sampai tujuan yang remeh-temeh banget. Bahkan mungkin sempat ya waktu aku jadi fasil gitu ya, itu kita tuh saling support gimana caranya pengeluaran bulanan kita hemat banget nih. Wah itu akhirnya saling sharing tips masak-masak gitu, cowok-cowok ini. Jadi kayak, wah mending kita beli ayam ungkep di sini, kita ungkep segala macam, ntar tinggal goreng segala macam kayak gitu. Dari segi makanan. Atau olahraga, pada mulai ngerasa, wah kita pria-pria prenagen gitu ya, kayak mulai buncit-buncit, ini gimana nih caranya kita kurangin? Wah, akhirnya olahraga bareng segala macam gitu ya. Atau ada yang mulai futur segala macam, itu mulai ada yang ngaji bareng segala macam, stres, healing bareng, jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi yang menarik banget, mau ngapain aja tuh ada aja gitu loh temennya buat support kegiatan kita gitu. Oke, jadi selalu ada teman ya kan yang membantu, teman support ya, dalam keadaan apapun gitu ya. Mau serius-seriusan, hayo ya. Mau santai-santai, mau jalan-jalan, mau healing-healing, ada ya kan. Mau masak-masak ada ya kan, sampai mau apa tadi, renage jadi elemen juga ada ya kan. Pria-pria buntut ini menjadi pria-pria perkasa gitu kan. Ada teman-teman. Insya Allah kalau ada training center, jadi ada gym ya, Salman Gym Center SGC ya. Jadi kita memfasilitasi juga buat olahraga gitu, ada gedung serbaguna gitu kan. Kita teman yang mungkin sekolah olahraga tenang, futsal jalan, badminton, terus apa lagi, sepatu roda ya kan, ada. Wah, insya Allah ada semua gitu. Yang ada roda truk aja minumnya gitu ya. Tadi ya kan dari Mas Hani, coba nih terakhir dari Teh Layel nih. Apa aja yang sudah didapatkan atau lingkungan itu seperti gimana sih menurut Anda gitu? Anda banget gitu. Boleh Teh Layel. Oke. Kalau dari aku sebenarnya sama kayak Hanif Kak, jawaban aku tuh aku menemukan teman-teman yang sangat suportif di sini, bener-bener wah, kalau misalnya boleh cerita mungkin aku bukan orang yang percaya diri banget sebelum masuk asrama gitu, tapi setelah masuk sini bener-bener yang ketemu teman-teman yang kalau kamu punya tujuan mereka tuh ngedukung gitu. Mungkin mereka kalau misalnya emang nggak baik buat kita, mereka ngasih saran gitu, baiknya kayak gimana gitu kan. Jadi aku benar-benar menemukan teman-teman yang suportif. Mungkin kalau misalnya bukan cuma teman-teman aja gitu, lingkungan yang lain adalah lingkungan karyawan yang ramah-ramah banget. Kalian di sini tuh nanti mungkin bisa kenal sama karyawan-karyawan Salman gitu, karyawan yang suka bantu takmir juga buat aku mungkin yang akhwat. Terus karyawan-karyawan petugas yang suka benerin listrik, air, dan itu mereka semua ramah-ramah banget dan sangat apa ya, kayak temen gitu loh.
kayak ombud yang suka jaga parkir itu adalah teman saya. Jadi kalau mau misalnya pengen ngambil motor di basement ketemu ombud itu udah kayak teman banget. Jadi selain teman-teman di asramanya, tapi lingkungan karyawan-karyawan yang di lingkungan Salmannya juga sangat-sangat ramah banget dan enak gitu buat diajak ngobrol dan sharing-sharing cerita-cerita gitu sih kalau dari aku. Oke, siap. Wah, tadi ya bener. Ada yang support pasti juga. Karyawan pun mensupport gitu. Seenggaknya bikin kita tertawa gitu. Jadi kita lagi penat tuh ketemu karyawan tuh jadi bagian dari healing juga ya. Lihat mereka tuh tetap semangat di kondisi apapun gitu ya. Ya walaupun kerjaannya jagain parkir gitu. Oh iya lucu juga, kita juga bisa merasakan seperti mereka teman-teman. Jadi kadang-kadang ya kalau di yang Putra tuh kadang-kadang ombud itu juga, aduh agak ada kegiatan memang ombud ini satu ini ya orang tersibuk juga di asrama Salman dan terkenal banget. Mungkin teman-teman kalau misalnya ke Salman mungkin nanti bakal kenal sama Uncle Budi ya. Dia berarti satu penjaga pasti. Jadi kalau teman suka ngecek tuh, punten yang asal Putra ada yang sudah enggak? Saya mau ada kegiatan nih, memang sibuk banget beliau. Fan get terus kerjanya family gathering mulu. Jadi kadang kita jaga pos parkir, kapan lagi teman-teman ngerasain tuh mencet otomatis yang kayak gini-gini yang apa sih potret set gitu loh. Itu kan satu hal yang sering lihat teman-teman di TV gitu kan ataupun jika lagi di mall gitu. Wah, tapi nggak pernah nyobain kan itu satu hal yang menarik gitu. Dan itu membahagiakan ya, satu mainan yang seru juga. Ya, cuma hati-hati aja, jangan lagi ada temennya terus aja di wah gitu juga teman-teman itu kepala ya minimal benjut lah kayak gitu. Tapi tenang kalau benjut bener kata Anissa nih ada ambulans. Nah, ambulans juga kita friend banget lah pokoknya. Gampang manggil ambulans kayak gitu teman-teman. Nah, itu lingkungan secara umumnya kayak gitu. Nah, aku pengen coba tanya nih bagaimana sih kegiatan pembinaannya gitu ya. Itu apakah memang padat banget gitu ya? Ini dari sudut pandang masing-masing ya. Apakah memang enggak sih santai banget kok gitu. Boleh nih dari Teh Layel dulu lah kan tadi terakhir gimana menurutmu lingkungan pembinaannya nih? Apakah memang padat banget gitu sampai ngeganggu kuliah atau gimana nih? Mana Teh? Lingkungan pembinaan nih, Kar. Iya. Oh, kalau pembinaannya itu banyak sih, guys. Tiap pagi itu kita ada pembinaan bahasa ada, tahfiz ada, tahsin ada. Dan itu semua yang aku rasa adalah bukan menjadi sebuah beban gitu. Kalau misalnya pagi-pagi mungkin teman-teman mau ngerjain tugas atau mau ngapain gitu. Tapi kita ada pembinaan dulu yang malah ketika kita belajar kayak tahsin, tahfiz, hadis gitu, itu jadi pemantik buat aku sih buat belajar lebih dalam karena kayak kakak-kakak Fastri juga sering bilang yang kita pelajari di asrama itu hanyalah awal aja supaya kita bisa terpantik gitu, termotivasi buat belajar lebih dalam lagi tentang Islam gitu sih. Oke, makasih dari sudut seorang anggota nanti dari sudut para fasil kita hold dulu nih. Sebenarnya teman-teman udah tahu ternyata ada kegiatan tadi ya. Kita hold dulu nih sampai nanti ada sisinya teman-teman. Tapi intinya teman-teman sebenarnya kenal dulu oh ada pembinaan gitu. Jadi nggak cuma seru-seru doang gitu. Jadi ada ilmu yang bertambah. Tapi sebelum itu kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan mungkin teman-teman sudah sering mendengar dari jawaban mereka tentang bagaimana contoh kami tanya bila Akademita ngomong merapikan soft gitu kan. Kalau Mas Adi ngomong berbaur dengan karyawan gitu ya. Saya juga bilang ikut apa nyapu-nyapu, ikut ngepel gitu kan. Itu namanya satu pelayanan jamaah ya kan. Nah, tapi coba aku pengen tahu nih, kira-kira ada bentuk apa aja sih dari pelayanan jamaah gitu ya, yang bisa disebutkan dan mungkin familiar buat teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Mungkin dari Mas Hanif nih, kira-kira bentuk pelayanan jamaah dari segi Putra buat dari asrama Salman itu seperti apa sih Mas? Oke, mungkin yang paling beda gitu ya antara Putra dan Putri itu jasa suara gitu ya teman-teman. Pelayanannya itu jasa suara gitu ya. Jadi adzan dan imam gitu ya. Dan ini menurutku satu pengembangan diri yang aku bersyukur banget sih ya teman-teman. Jadi waktu tingkat 2 dulu tuh kayak malu banget kayak wah gak berani lah masa suaraku sember gini didengar seantero Salman nyampe ITB bahkan kan kita kalau denger adzannya Salman tuh sampai ITB kedengeran tuh kayak kerasa gitu malu banget tapi akhirnya tuh kayak wah pede-pede aja karena kebayang ganjarannya gitu ya meskipun mungkin suara yang nggak terlalu bagus tapi yang denger nih segitu banyak loh segitu banyak
yang bakal dapat manfaatnya gitu dari adzan ini. Ada juga menurutku yang menarik kuliah subuh ya, bukan kuliah subuh namanya sekarang inspirasi gitu ya, inspirasi subuh gitu ya. Jadi tiap habis subuh nih yang cowok-cowok tuh harus mikir materi gitu ya teman-teman. Wah kita tuh coba gimana nih biar orang-orang nih habis sholat subuh nggak cuma ngantuk-ngantukan doang gitu, tapi bisa dapat 1-2 hikmah dari apa yang pernah kita pelajarin sebelumnya, sehingga semua dapat manfaatnya secara terus-menerus gitu teman-teman. Oke. Jadi itu nggak cuman ini Mas, yang nggak cuman jadi bahasa jadi marbot, nggak jadi marbot ya Mas ya jadi itu. Atau gimana nih Mas? Yoi dong, marbot level 2 lah ya, marbot level 2, marbot multi talent. Bisa bersih-bersih juga, bisa adzan imam, bisa ngomong gitu ya. Keren lah pokoknya. Oke, itu adalah satu benefit dari sama dari saya jadi kan marbot ini marbot level 2 jadi udah upgrade ya marbot ini marbot milenial tuh kalau kata Mas Kafin di dalam chat nih. Jadi selain bisa bersih-bersih kita bisa juga menjadi seorang muadzin dan juga imam gitu ya. Insya Allah tadi suara terdengar sampai ke Lembang nih. Jadi pahalanya gede gitu kan dia gitu lah. Kurang lebih. Oke lah itu dari sisi Mas Hanif. Itu dari sisinya Teh Miftah nih. Apa sih Teh kalau dari segi yang putih boleh? Ya, mungkin sebenarnya kalau program ketakmiran tiap tahun itu pasti suka improve gitu ya, suka ada hal-hal yang berbeda gitu. Dan biasanya tiap tahun pasti programnya semakin bagus, semakin terkonsep dengan baik. Nah, mungkin kalau secara dasarnya ya tadi ya kita sebagai salah satu yang ngebedain asrama Salman ini dengan asrama yang lainnya itu ini ketakmirannya sendiri kan. Mungkin kalau yang bakal sama tiap tahun tuh ada yang azan, imam, terus yang putri bakal ngerapihin saf jamaah sama nyediain mukenah dan bantu bersih-bersih gitu ya setiap akhir pekan. Tapi kalau program-program tiap tahunan yang diprogram sama Fasil ketakmirannya itu ada yang safari masjid. Jadi tiap sekali satu semester kita pergi ke masjid lain buat belajar benchmark gitu dari masjid itu apa nilai-nilai bisa diterapkan di Salman. Terus apa hal-hal yang bisa kita pelajari juga di sana yang bikin pelayanan kita tuh semakin upgrade lagi gitu. Terus ada juga kegiatan pelayanan jenazah. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, kita langsung menjadi orang yang pertama turun ke bawah buat ngemandiin sampai ikut sholatin gitu. Terus ada program ini juga ya, program figur visit. Program figur visit itu kita ini didatangin pengurus-pengurus Salman gitu buat berbagi inspirasi, buat ini ya buat berbagi pokoknya inspirasi pengalaman mereka lah selama jadi mahasiswa, terus kehidupan pasca kampus, dan itu kadang juga kita bisa ke rumah beliau-beliau semua gitu kan. Jadi itu seru banget sih kita di Bandung bisa pergi ke rumah-rumah orang-orang yang udah keren. Kayak misalnya Pak Suwarno, udah tahu kan ya Pak Suwarno siapa. Nah itu anak asrama tuh pernah satu asrama berangkat ke rumah Pak Suwarno, terus kita dapat makanan, terus dapat wejangan, dan bisa dapat jaringan juga misalnya kalau butuh bantuan Pak Suwarno. Nah, mungkin program-program lainnya itu menyesuaikan tahunnya juga ya. Mungkin tahun ini juga bakal ada program-program baru sih yang bakal dirancang sama Fasilnya. Jadi, insya Allah bakal semakin diperbaiki gitu sih sistemnya menurut aku. Oh, tadi bener ya. Ada tadi bener mention melayani jenazah lagi. Mengurus jenazah ya teman-teman itu satu hal yang mungkin terdengar asing atau mungkin teman-teman jadi hal yang unik buat aku sendiri sih. Unik enggak, berarti karena aku juga pernah ngeliatin di rumah, tapi di asrama Salman nih bener-bener impulsif gitu loh. Teman-teman lagi rebahan-rebahan jam 4 sore tiba-tiba ada pengumuman, guys ada yang meninggal. Itu terus siap siaga gitu langsung pakai nggak pakai baju ya, jangan sampai nggak pakai baju kan. Terus turun ke bawah kemudian kita mandiin, kemudian kita bantu sholatin, kita bantu ini dikafanin segala-gala. Jadi bener-bener teman-teman tuh dikasih teori pembinaan terus langsung praktek gitu. Kayak satu hal yang seru banget sih menurutku. Apalagi kadang-kadang ada yang sampai nganter ke liang lahatnya gitu yang nguburin. Itu tuh bener-bener satu hal yang ya aku nggak tahu ya mungkin di asrama lain belum dapet kayak gitu. Tapi ini hal yang menarik banget. Sampai dia ada program berkunjung gitu. Sama kalau teman-teman tahu pengurus tadi kayak Mas Warno ataupun ada Mas Syarif gitu. Beliau-beliau itu terkadang alumni-alumni Salman juga yang sekarang udah keren-keren banget lah, udah sukses. Jadi kita sebagai anak asrama tuh inspirasi gitu kan. Oh ternyata anak asrama gak kudet-kudet amat kok bisa juga gitu. Aktif dan bisa sukses juga. Nah itu pertanyaannya juga. Tadi kan dibilang jadi takut ya Kak.
kenapa sih sampai 24 orang gitu kan? Udah ada karyawan. Ini kan gimana jawabannya? Iya, ini sih kalau dulu ya aku disampaikannya asrama Salman tuh jadi orang yang garda terdepan lah ya. Suka dibilang jadi garda terdepan gitu. Mungkin kalau sekarang udah nggak begitu relevan ya. Tapi mungkin maknanya ini sih, kita kan 24 jam ya di Salman. Jadi kalau karyawan itu mereka tinggalnya kan nggak di Salman ya. Ada yang mungkin di rumahnya, ada juga sih beberapa yang di basement kan di Salman. Cuman kalau misalnya ada apa-apa, Salman tuh kan pasti langsung butuh orang yang bergerak langsung gitu kan. Kalau misalnya ada kejadian tadi kayak jenazah tiba-tiba datang jam 12 malam, nah siapa yang bakal ngelayanin jenazah ini? Nah itu makanya asrama Salman tuh butuh banget buat selalu siap berada di garda terdepan itu tadi. Cuman pasti ini nggak bakal yang sepenuh itu, nggak sekeos itu, nggak yang bakal seramai itu kegiatannya. Tapi menyesuaikan kegiatan kita juga. Kalau misalnya kita punya lagi ujian, ya kita nggak bakal diganggu, nggak bakal diminta bantuan gitu. Tapi kalau emang saat itu butuh banget bantuan anak asrama Salman, nah kita pasti turun ke bawah buat bantuin karyawan-karyawan lain. Oke, jadi gitu ya jawabannya. Jadi apa? Kita tuh selalu siap karena tadi karyawan kita tidak 24 jam ada di masjid teman-teman. Jadi kita memang kenapa perlu sampai 24 tuh? Maka kadang kurang gitu ya. Karena mungkin tadi ada yang nugas, ada yang nubes. Tetap ya teman-teman, akademik itu number one lah, nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksa buat teman-teman menyampingkan akademik, karena kan teman-teman diamanahkan oleh orang tua masing-masing kan gitu, orang tua kita kan buat belajar di ITB gitu. Tapi kita punya value lebih dengan masuk asrama Salman kayak gitu. Nah tadi udah sedikit digambarkan ya bagaimana kegiatan sehari-hari ataupun lingkungan yang terasa gitu sangat impulsif dan sangat menarik gitu ya, dan juga menjadi pengalaman yang unik kayak gitu, memorable banget lah kayak gitu kalau kata anak Jaksel kayak gitu. Nah setelah itu tadi kan banyak membahas tentang bagaimana mungkin kita bingung nih Kak, apakah ketika menjadi asrama pembinaan tuh kira-kira kita bakalan sibuk sama atau bisa ikutan yang lain. Tapi dari kata sibuk itu kita pengen tahu nih kira-kira sibuk seperti apa Kak? Apa memang sibuk yang nggak jelas atau sibuk yang bermanfaat? Nah, kita bakal tanya sama Mas Hanif. Mas Hanif, kira-kira kegiatan yang sibuk itu atau pembinaan yang sibuk itu apa aja sih gitu? Boleh. Oke, susah sih ya kalau dibilang urusan sibuk atau enggak itu pasti bakal balik ke masing-masing gitu ya teman-teman, kayak gimana kita nge-manage waktu kita gitu ya. Tapi menurutku secara basicnya gitu ya, asrama Salman aku ikutin 3 tahun itu selalu ada program habis subuh gitu ya teman-teman, dan itu menurutku satu hal yang bermanfaat banget meskipun singkat gitu ya, meskipun singkat mungkin 1 jam 1,5 jam, biasanya orang cuma ngisi tidur lagi atau males-malesan gitu ya. Ini justru diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, dan itulah sisinya di keberkahan waktu gitu ya teman-teman. Betapa waktu yang sesingkat ini gitu ya, 1 jam doang mungkin kita pakai pelajarin ilmu Quran, ilmu fikih atau menghafal, itu dikali berminggu-minggu sampai setahun atau mungkin lanjut asramanya 2 tahun 3 tahun, ternyata terkumpul jadi manfaat yang gede banget gitu loh teman-teman, dibanding mungkin yang selama ini habis subuh nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, itu dari Mas Hanif kan dari sisi subuhnya gitu ya. Nah, kalau di Tenista nih, selain dari subuhnya nih, kira-kira ada kegiatan apa lagi sih? Kayaknya cuma binaan doang. Apakah ada kayak mungkin kegiatan apa? Mungkin kegiatan kalau lihat dari kita kan ada lihat di IG gitu, ada yang ke panti gitu kan, ada juga yang apa memperbaiki kebun-kebun itu apa sih? Kita boleh dijelasin kegiatan apa itu? Ya, jadi mungkin tadi ya, kalau kegiatan pembinaan, ketakmiran udah dijelasin banyak banget sebelumnya. Terus kegiatan asrama kan biasanya dipakainya di subuh ya, habis sholat subuh sebelum kuliah selesainya. Nah, kalau tiap tahun tuh menurut aku punya keunikan programnya masing-masing ya. Dan itu biasanya tergantung kreativitas dari anggotanya. Jadi ada orang-orang yang misalnya suka baca buku, nah mereka langsung bikin grup gitu, bikin komunitas, namanya AOP, baca tulis. Terus ada orang-orang yang tertarik buat nanem, buat berkebun, terus ngumpulin, ngajakin teman-teman yang lainnya. Nah, mereka ngebentuk
grup namanya AOP namanya pokoknya hidroponik ya, pokoknya tentang hidroponik itu. Mereka bikin grup hidroponik. Nah itu mungkin sebenarnya bisa dipelajarin di luar asrama, tapi kerasa banget bisa di asrama tuh ngerjainnya bareng-bareng, terus pengembangan dirinya juga dapet banget. Yang awalnya aku nggak ngerti cara nanam hidroponik, sekarang alhamdulillah udah pernah panen, udah pernah masak hasil tanaman sendiri kan. Terus ada juga kayak apa, orang-orang yang suka bersosialisasi kan. Mereka ngebentuk tim untuk pergi ke panti asuhan sekali 3 bulan kayak gitu. Nah itu pasti ngikutin ini sih, ngikutin minat dan bakat dari teman penghuni asramanya sendiri untuk ngebikin aktivitas-aktivitas itu. AOP itu singkatan dari Asrama on Project, jadi kayak tiap tahun itu ngikutin buat proyek-proyekan gitulah, bikin proyek-proyekan kecil gitu buat ngembangin diri, jadi dapat soft skill dan hard skill juga dari kegiatannya. Oke, itu teman-teman. Jadi ada tadi kegiatan selain kita diberikan teori dari pembinaan dan pembiasaan tadi sampai kata Mas Hanif tuh berminggu-minggu menghafal, belajar tahsin gitu kan, fikih ya kan, hadis juga, sampai ada bahasa Inggris juga gitu kan. Itu menarik banget lah. Seenggaknya bahasa Inggris itu upgrade ya teman-teman. Kayak gitu lah. Kalau tadi ada program project-project ya yang menarik banget sampai ke panti ini teman-teman yang awalnya tuh nggak pernah kegiatan ke panti, insya Allah di asal bisa diwadahi lah gitu. Ataupun yang senang berkebun nih, nggak usah khawatir. Sama kebunnya luas kok. Ada lapangan rumput, lapangan timur, bebas lah kalian mau di mana lah, itu nanam mawar ataupun bunga apa anggrek itu ada aja. Tapi inti kita banyak sayuran ya, ada bayam kangkung yang gitu-gitu, yang simpel-simpel aja lah. Tapi kalau misalnya itu kan, jadi kalau aku boleh sedikit cerita ya, menambahkan dari kakak di sini, jadi itu sayur itu bisa dijual teman-teman, namanya yang itu dosen-dosen karena itu organik ya. Tapi kalau nggak kejual ya kita makan. Jadi kita benefit minimal buat kita makan, masak lah misalkan Indomie biar sehat pakai sayur hasil kebun sendiri. Enak gak sih kayak di film-film ya kan, habis berkebun terus saya masakan hasil pandangan saya sendiri itu kan. Jadi benar-benar asrama ini kompleks banget, benar-benar ada aja semua bentuk kata makan gitu. Sampai dimanapun ada gitu ya, kegiatan yang aneh-aneh itu ada aja yang support gitu. Itu hal yang unik banget sih. Nah terus mungkin boleh nih buat ketiganya kayak gitu ya, kira-kira apa sih, kan asrama itu kan banyaknya, apa sih yang membedakan, setelah dari banyak cerita nih, sehingga apa sih yang membedakan asrama sama dengan asrama yang lain? Tadi kan kita banyak membedakan dengan teman-teman yang di kosan ataupun yang di rumah aja. Jadi kalau dari asrama lain itu apa aja sih kira-kira kayak gitu? Atau teman-teman juga atau kakak di sini kan tahu nih ada asrama apa aja nih di Bandung kan, apa sih yang membedakan? Boleh dari Teh Lail dulu lah. Teh Lail boleh nih. Udah senyum-senyum, kayaknya semangat pengen jawab, kayaknya boleh Teh Lail. Yang membedakan dengan asrama lain adalah sangat dekat dengan ITB guys, tinggal 10 langkah ngesot doang nyampe gitu kan. Jadi nggak boleh telat juga sih, maksudnya ya siap-siapnya, maksudnya waktu siap-siap itu lebih lama daripada teman-teman yang di asrama lain, mungkin harus naik gojek dulu, naik angkot dulu gitu. Terus selain itu yang beda dari asrama lain adalah dekat dengan masjid. Jadi kita ya anak-anak asrama adalah yang berhati masjid gitu ya katanya. Jadi kita sangat dekat dengan masjid. Jadi kalau misalnya dengan azan tuh langsung turun gitu kan. Masa gitu udah dikasih fasilitas dekat sama masjid tapi nggak sholat jamaah gitu kan ya guys ya. Ya gitu sih paling kalau dari aku. Oke, terima kasih Teh ya. Deket kampus, deket masjid. Kurang apa guys? Dari segi rohani dan juga akademik ada lagi gitu. Lanjut dari segi Mas Hanif nih, apa sih? Mungkin Mas Hanif kan udah lama di Bandung ya kan? Tahu nih, mungkin teman-temannya pernah ngobrol sama lain yang mungkin beliau-beliau di asrama tuh. Apa sih yang menurut Mas Hanif beda nih sama dengan asrama lain gitu? Boleh nih. Oke, yang bikin beda banget ya mungkin aku coba ulas sedikit by sistem dan history dikit gitu ya teman-teman. Jadi kan tadi sempat dibilang ya di awal kalau asrama Salman ini udah tua banget gitu ya umurnya. Dan alasan pertama kenapa ada asrama Salman tuh sederhana banget teman-teman. Ini kan awal-awal karyawan ya jam kerja gitu ya, jam kerja normal. Terus malam siapa nih yang jaga masjid gitu kan kasarnya. Oh ya udah kita buka aja asrama biar ada orang-orang yang bisa jaga masjid malam-malam gitu ya. Nah dan itu terus berkembang sampai sekarang, manajemen makin rapih, tapi kita nggak akan pernah bisa lupa kalau
asrama pada awalnya tuh emang untuk mengisi kebutuhan masjid gitu teman-teman. Jadi yang bikin beda banget sekarang adalah asrama nih dibutuhin banget sama seluruh lininya Masjid Salman gitu teman-teman. Seluruh urusannya Masjid Salman tuh butuh sama asrama. Biasanya kalau asrama lain ya udah mereka tuh misal program beasiswa dari suatu perusahaan. Oh ya udah, asrama mereka ya urusan asrama mereka di dalam beasiswa itu. Urusan perusahaan nggak ada sangkut pautnya sama asrama ini. Beda dengan kita yang bener-bener keseluruhan Salman tuh butuh banget sama anak asrama, selalu dilibatin. Gitu teman-teman. Oke, makasih. Jadi tetap ada pelibatan ya dari pemberi beasiswa gitu kepada kita. Beda dengan yang lain cuma dikasih aja uangnya, sekalian bebas gitu. Atau kerjasamanya kalian bebas. Jadi kita tetap ada hubungan lah gitu. Makasih Mas Andi. Nah terakhir Temista nih. Bagaimana sebagai apa lah? Boleh Temista nih sebagai anak desain interior gitu yang melihat mungkin beda nih asrama-asrama bentuknya unik banget gitu kan. Plafonnya ada yang bolong gitu kan, mungkin buat alur udara atau gimana, boleh Temista jawab. Aku masalahnya nggak pernah ke asrama lain. Aku nggak pernah nyoba asrama lain kan selain asrama Salman. Tapi aku tuh dari TPB tuh udah bucin banget sama Salman. Jadi iya aku setia banget. Nggak tahu kenapa sampai sekarang aku nggak keluar-keluar dari Salman. Nggak, aku mungkin yang ngebedain ya program ini ya tadi ya, program ketakmirannya itu beda banget sih. Kalau di asrama lain tuh nggak dapet program ketakmiran. Aku nggak tahu ya, kalau di asrama Salman tuh dekat dengan masjid tuh ngelembutin hati banget. Jadi kalau lagi emosi, kalau ngedengar azan tuh aku langsung kayak, aduh sabar, langsung kayak ngeredam gitu lah kan. Mungkin itu ini ya, nikmat yang mungkin gak semua orang bisa rasakan gitu, tempat tinggal yang senyaman ini gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa aku bandingin, soalnya aku nggak pernah tinggal di tempat yang lain gitu. Dan aku udah terlalu bucin di sini gitu. Wah, terima kasih Temista. Jadi tadi ya ada perasaan bucin dengan asrama unik tuh ya menurut dia. Memang sudah sangat dekat dengan Salman sehingga pengen jauh-jauh gitu. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah mendengar ya bagaimana ternyata itu hal yang membedakannya. Nah, kita mungkin sedikit kita menambahkan kita di sini kalau boleh ya. Nah, insya Allah boleh kan, saya yang bawa ini bebas. Jadi teman-teman juga dia sama-sama tuh ini juga suka jalan-jalan teman-teman ya. Dan itu jalan-jalan hal yang gak pernah dikunjungi. Mungkin kita kayak hunting makanan gitu ya, food traveler gitu ya, hunting gitu. Nah, jadi makanan-makanan yang unik, enak dan tentunya masuk kantong mahasiswa ya. Itu tuh insya Allah lah bakalan jadi hal yang teman-teman dapat juga gitu, satu fasilitas yang unik gitu. Ataupun keliling Lembang itu kayak udah kayak susu Lembang gitu ya, itu udah kayak minuman kita, udah kayak air putih lah mungkin minimal seminggu tuh 1 liter susu Lembang tuh ada minimal suka ngasih ataupun kita sengaja ke Lembang cuma buat jalan-jalan beli ada minumnya Lembang ya gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut buat berwisata ya, soalnya di Salman juga ada lah gitu kegiatan jalan-jalan. Nah mungkin buat sesi talk show-nya ataupun sharing-sharingnya dari ini buat dari yang kita udah nih. Nah karena tadi mungkin teman-teman udah penasaran gitu kan tentang punya pertanyaan, itu boleh banget teman-teman nanti kita bakal tanyakan di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini diberikan waktu sekitar 30 menit. Jadi bangga banget buat rekan-rekan ataupun para peserta ya yang mau bertanya kepada para pembicara yang depan, mumpung ada gitu kan, kapan lagi bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan mungkin punya pertanyaan yang terpendam ya selama melihat poster Asrama Salman. Bangga banget kita buka sesi tanya jawab mulai dari sekarang ya. Boleh nih teman-teman bisa pakai fitur raise hand kalau emang mau on ataupun mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Jadi bangga banget yang punya pertanyaan dipersilakan. Oke, mungkin tapi sembari menunggu teman-teman bertanya ya, aku pengen coba hanya beberapa peserta lah ya. Yang ini aku unik-unik. Coba nanya, jangan lupa nanya guys kayak gitu. Tapi aku penasaran juga nih terkait kesannya gitu ya. Mungkin kepada peserta Azam Fatih Agung. Adakah peserta Azam Fatih Agung? Tes nih, peserta Azam Fatih Agung ada di tempat kah? Aduh, di kemana nih? Oh, kayaknya mungkin lagi ke kamar mandi ya. Kita ganti lain. Jadi kalau tenang santai aja, gak usah takut deh, kalem aja nih. Mungkin aku pengen tahu aja. Cuman peserta yang lain deh, mungkin tadi Ivan belum coba
Tahu ada nih. Belum jawab, ada Onis belum? Kok malah keluar? Jangan keluar, teman-teman, santai aja. Coba kita lanjut lah ya ke peserta Ibadur Rahman Sabil. Nah, boleh nih. Panggil siapa nih? Panggil Sabil atau Ibad atau Rahman nih? Siapa? Boleh kan nih? Ada nggak? Oh, kayaknya kayak on mic nih. Ada Sabil. Ada ya Sabil ya? Panggilannya siapa nih? Ibadur Rahman atau Sabil nih panggilannya? Sabil, Kak. Sabil ya. Oke, boleh Sabil. Mungkin perkenalan dulu nih, namanya siapa, terus jurusan ataupun angkatan ataupun fakultas gitu ya, boleh nih. Sok, mangga. Tuh halo Sabil. Boleh Bil. Perkenalan. Hmm, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau nama Ibadur Rahman Sabil, biasanya tuh dipanggil Sabil. Untuk fakultas dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Angkatan 2021 atau 2000 apa? Angkatan 2021, Kak. Oke, siap Sabil. Nabil, coba pertanyaan dari pemaparan para amatir ini, apa sih kesan yang kamu dapat gitu? Ataupun jadi menambah rasa pengen daftar. Boleh Bil. Mungkin biar teman-teman yang lain juga, oh ternyata ini alasannya gitu. Boleh Bil. Menambah semangat yang lain nih. Oh, kebetulan Kak, dulu SMA juga pernah masuk asrama juga. Terus dari segi fasilitasnya sih lebih kerenan asrama Salman gitu. Lebih lengkap. Gitu aja sih, Kak. Oke. Oh jadi karena itu lebih lengkap, jadi kamu pengen daftar. Oke Bil, selamat dari pemaparan. Ada nih sih pertanyaan yang kamu pengen tanyakan gitu langsung ke 3 orang nih. Boleh Bil. Apa yang masih mengganjal di hatimu Bil? Nggak ada sih, Kak. Aman ya berarti ya. Oke, Aman. berarti aku Udah. pengen tanya, kamu udah daftar belum nih? Udah naruh berkasnya belum? Atau udah kirim berkas belum ya? Aku pengen tanya nih, penasaran. Oh, masih sedang mengurusnya, Kak. Oke, sedang ngurus ya. Oke, Bil, Iya. pokoknya makasih kamu udah menyampaikan tadi ya apa kesannya, semoga menjadi pesan buat yang lain juga. Dan aku sampaikan semangat ya buat kirim berkas, semoga kita bisa bertemu di kegiatan selanjutnya, Bil ya. Makasih, Bil. Oke, siap. Oke, teman-teman, tadi ya kayak Sabil semangat banget buat nyampein pesannya gitu kan. Sampai akhirnya dia udah mau daftar tapi masih mengurus gitu kan. Semoga teman-teman juga kayak gitu. Kita tunggu banget nih hasil kamu mendaftar ya gitu. Oh, ada Samri FTMD Bil katanya Bil. Jadi Mas Hanif nih begitu. Oke, lanjut. Nah, itu mungkin setelah Sabil mendahului dan yang lain, nggak ada yang mau bertanya nih, mangga banget bisa pakai fitur raise hand sekali lagi ataupun langsung tanya di kolom chat juga nggak apa-apa. Mau PC juga ke aku, misalnya malu Kak, kalau di everyone oke ke moderatornya aja langsung, nanti aku bantu bacain kayak gitu. Ini bebas banget sih pertanyaannya tentang apapun lah. Mungkin tentang Kak, kalau misalnya jajan di Kiran Salma harganya berapa, boleh tuh. Jadi teman-teman bebas banget pertanyaannya, nggak spesifik apapun ya kayak gitu. Oke, banyak nih yang mau bertanya, dipersilakan ya. Ya, ataupun mau terkait tentang teknis perekrutan juga apa aja guys, gak apa, main santai aja teman-teman, ini memang waktunya kayak gitu. Ini kan tadi kan anak lo tanya yang Ihwan ya, lu tanya yang di Ahwat nih, peserta Ahwat ya, mungkin aku tembak aja siapa satu ya. Kayak kan bisa, sangat pede ya. Oke, kita tanya nih ya, peserta peserta Nisrina Dia Kamila, ada nggak nih? Panggil siapa, Nisrina, Dia atau Kamila nih? Halo Kak, ada Hadir, aduh mantap. Nisrina Kak. Nisrina ya, boleh Nisrina perkenalan dulu. Bisa on cam nggak atau lagi nggak bisa? Bisa ya? Mungkin boleh ke panitia di. Oke, boleh Nisrina perkenalan dulu nih. Nama sama fokus apa, dari mana gitu, boleh. Halo kakak-kakak dan teman-teman. Aku namanya Nisrina dari Fakultas MIPA, Angkatan 21. Oke, Nisrina ya dari FMIPA. Oh, ini banyak kawan-kawan FMIPA di sini juga. Apa nih pesan, apa kesan kamu setelah mendengar pemaparan dari ketiga
materi nih, Nisrina nih, boleh dijelaskan biar teman-teman lain juga tahu. Iya, aku kerasa ini banget sih Kak, kayak kesan dari pengalaman kakak tuh aku juga kayak bisa ngebayangin gitu. Terus aku sebenarnya sempat nginep di asrama waktu kampus tour dan emang bikin tertarik banget karena itu tuh kamarnya kan berhadapan gitu ya, kayak tadi ada di video. Jadi kita bisa ketemunya lebih dekat. Aku kan sekarang di asrama juga nih, di Sangkuriang. Itu tuh aku di gedung A tuh depannya langsung balkon ke ruang terbuka. Terus mungkin karena lagi corona juga, jadi jarang ketemu sama teman kamar sebelah gitu. Jadi kayak pasti di sana seru. Oke, kamu udah sempat nginep juga ya. Waktu nginep ketemu sama Tenis sama Teh lain nggak kamu? Kayaknya iya, cuma aku diem gitu malu. Oh malu ya. Iya, Oke. Kamu ada ini nggak pertanyaan buat ketiga pemateri ini? Mungkin kalau malu ke Mas Anies boleh ya. Ahmad nggak apa-apa. ada pertanyaan tapi tentang ini sih Kak, berkas. Oh boleh nggak apa-apa, mangga ditanyakan aja. Eh, apa ya tadi Kak ini? Bentar Kak, aku lupa. Oke deh. Nanti kalau udah ingat, mangga langsung di kolom chat aja ya. Jadi ataupun mau on nggak apa-apa. Oh, udah Oke, ingat oke ya? Kak. Oh udah, belum ingat belum? Belum. Oke, kita Belum. doakan semoga Nisrina ingat ya dengan pertanyaan itu bertanya. Oke, makasih Oke, Nisrina atas Makasih Kak. BTW udah daftar kamu? Udah ngirim berkas belum? Belum, Oh, masih ngerjain. oke, semangat ya pokoknya buat yang masih ngumpulin berkas. Makasih Sekali lagi Kak. makasih Nisrina. Nanti kalau ingat langsung tanya aja. Oke, siap. Kita tunggu pertanyaan. Oke. Ya, lanjut nih. Kita ke apa namanya? Ke peserta berikutnya. Kalau lagi lah Iwan lah ya. Ini dari pesan dari teman-teman ya. Mungkin aku coba apa ya? Oh mungkin ini ada peserta Rizky Nimpar Sukatendel. Apa nih bacanya? Mungkin boleh on mic ya, ada nih Rizky atau Nimpar atau Sukatendel bacanya nih, panggilannya siapa nih? Halo Kak, ada Kak. Oke ada. Oh ini enggak mentiku ya juga mas. Oke nggak apa-apa. Oke Nimpar ya panggilan atau Rizky sekarang panggilannya lupa juga nih. Dua-duanya boleh Kak? Boleh ya. Oke, kita panggil Nimpar karena Rizky udah banyak ya. Ini kita Iya Kak, Nimpar aja. pasaran. Oke, boleh nih perkenalan dulu nih nama dan dari mana ya lokasinya. Boleh. Oke, halo Kakak semuanya, kenalin nama aku Rizky Nimpar Panginangin dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara FTMB 21, asal daerah dari Tanah Karo, Sumatera Utara, dari Kabupaten Karo. Sumatera ya, jauh juga nih. Tenang tuh, Teh juga dari Sumatera betul sih Teh? Iya, aku dari Padang Sidimpuan. Oh, dari pada sini. Asik. Ketemu ya, apa orang awak ya, mungkin kalau Sumatera kebanyakan Melayu ya. Betul gak sih? Bener, agak tahu juga sih aku. Ya udahlah. Oke nih Mbak, apa nih pesan kamu selama mengikuti talk show ini nih, boleh nih? Tahu ya, mohon maaf. Boleh gimana nih Mbak? Pesanmu. Seru sih Kak. Aku tahu Asrama Salman sih dari SMP kelas 3, tapi karena suka nge-explore gitu kan. Terus jadi salah satu tujuan masuk ITB gitu. Salah satu tujuan masuk ITB. Dan ini udah masuk ITB kan. Jadi ya harus bisa dong karena dulu udah tahu Salmannya, sekarang pengen tinggal di Salmannya gitu. Oke, kamu tahu sama dari SMP kelas 3. Oh keren banget. Ya, Aku aja baru tahu sama ketika hari pertama di ITB. Gak apa-apa. Kamu itu mau sering dari searching? karena figur gitu sih. Oh figur. Ya, public figure. Oh public figure. Siapa waktu itu public figure yang kamu tahu tuh? Itu yang anak arsitektur Kak Muzamil. Oh masya Allah ya, imam kita ya, Ustadz Muzamilah segala ya. Masya Allah, oke tahu sama. Nah, kamu ada pertanyaan gak nih buat tiga pemateri ini? Kamu udah dari SMP nyari Salman gitu kan, sekarang udah dibuka di pendaftaran sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan gini buat para pemateri kali ini? Bebas tentang apa aja, boleh. Nggak ada sih Kak, tapi tadi kayak udah ini semua udah kebayang semua, seru. Dan tadi juga sama Kak Ajar udah chattingan gitu, udah nanya-nanya dari chat. Oke, oh ini ciri-ciri start ya, nggak apa-apa, canda-canda.
Jadi kamu udah kirim berkas berarti? Tinggal yang belum selesai tinggal CV-nya dong. Oke, siap. Pokoknya sekali lagi buat Nimpa dan kawan-kawan yang masih menyiapkan berkasnya, kami ucapkan semangat dan jangan lupa buat di submitnya gitu. Oke. Makasih Nimpa nih atas pesan-pesannya dan juga jadi inspirasi ya buat saya. Ada juga nih yang nyari salmon dari kelas 3 SMP. Oke, makasih Makasih. Nimpa. Siap, sama-sama. Nah, oke nih. Setelah kita mendengar pesan-pesan dari teman-teman ya kan, teman-teman kita gitu para peserta. Ada nggak nih pertanyaan juga nih buat pemateri ini? Belum ada masuk pertanyaan nih. Oh ini nih ada Kak. Dulu. Oke, aku coba bacain ya buat para pemateri, mungkin nanti bisa bergantian menjawab. Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak. Saya mendengar fakta bahwa beberapa anggota asrama Salman yang di ujung kota asrama tidak bertahan sampai lulus dan akhirnya kembali memilih kos atau kontrakan. Menurut kakak-kakak, apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu ataupun apakah fakta yang saya dengar itu salah? Bagaimana penjelasannya Kak? Terima kasih sebelumnya dari Fitria Nurul Mulyadin. Oke, boleh mungkin dari Mas Hanif dulu deh, boleh. Tentang fakta bahwa ada yang nggak lanjut karena sibuk mungkin. Boleh Mas. Ini berarti konteks pertanyaannya itu dari ini ya, dari internal orangnya nggak mau lanjut gitu ya. Bukan yang maksudnya bukan yang di force, oh kamu nggak boleh lanjut gitu ya. Coba ya ingat-ingat dulu siapa ya yang nggak mau lanjut, soalnya agak-agak lupa juga ya. Kalau dari teman-teman, sebenarnya mayoritas sih tetap ini ya, mayoritas tetap banyakan mau lanjut gitu ya teman-teman, karena emang udah ngerasain gitu ya, udah ngerasain wah emang enak banget nih fasilitasnya segala macam. Tapi aku juga punya beberapa teman yang akhirnya emang nggak lanjut ya teman-teman. Mungkin sejauh yang aku tahu itu sesimpel ada hal-hal yang emang udah nggak sesuai lagi gitu tujuannya asrama dengan tujuan dia pribadi, misalnya gitu ya. Misalnya emang apa namanya, ada waktu-waktu misal dia pribadi, oh gue tiap subuh pengen fokusin buat lomba nih, sama tiap malam atau tiap weekend harus pergi kemana. Nah tapi itu bentrok nih sama agendanya asrama. Ya udah karena nggak mungkin, akhirnya nggak lanjut. Jadi kurang lebih intinya itu sih ya teman-teman. Beda antara tujuan dia pribadi dan tujuan asrama gitu. Oke, makasih Mas Hanif atas jawaban itu dia. Mungkin karena tidak sejalan dengan pikiran pribadi. Nah lanjut dari segi Teh Lail nih boleh. Mungkin mendengar temannya kan boleh. Istighfar dulu ya, astagfirullah apa Teh? Istighfar. Boleh Teh, jawab Teh. Oh. Iya, kalau misalnya dari aku mungkin dari cerita teman-teman sebenarnya kalau selama setahun belum ada ya yang nggak lanjut gitu. Tapi mungkin benar sih kata Kak Hanif, perbedaan antara tujuan dirinya dengan ketika dia tinggal di asrama gitu, karena kan banyak kegiatan juga kan yang harus menyesuaikan juga gitu. Di samping itu mungkin karena itu tadi ya perbedaan tujuan sih intinya, kayak udah nggak, karena udah beda nggak sejalan, jadi nggak nyaman juga untuk berkegiatan, untuk bersosialisasi lagi sama orang di sini gitu sih mungkin. Ya, berarti emang tadi ya tujuannya nggak yang mungkin dari Temista ada pandangan lain atau idem nggak boleh. Ya, aku sih selama 3 tahun ini, aku juga sebenarnya termasuk salah satu orang yang dulu awalnya nggak bakal lanjut. Maksudnya nggak ingin melanjutkan diri di tingkat 2. Jadi aku awalnya juga sempat nyampein ke Asmen kalau aku mau ngekos aja kan. Karena waktu itu emang aku ngerasa beban akademikku agak cukup berat dan susah gitu menyesuaikan dengan kegiatan asrama. Tapi setelah mikirin kayak mudaratnya lebih besar yang mana, lebih berat yang mana kayak gitu, kayaknya bakal lebih berkembang. Maksudnya aku bakal lebih sanggup ngelanjutin kuliah di ITB kalau aku di asrama Salman kan. Dan beberapa orang yang aku tahu juga nggak lanjut di asrama selain karena udah nggak sesuai lagi gitu dengan tujuan hidupnya. Ada yang emang terpaksa harus balik ke rumah gitu. Karena ada beberapa orang yang udah jadi kayak apa ya, salah satu yang bertanggung jawab gitu di keluarganya. Ada yang kayak gitu-gitu macam-macam ya cerita-ceritanya. Jadi selain karena
udah beda tujuan hidup, emang ada faktor-faktor internal lain gitu sih. Tapi biasanya asrama Salman nggak bakal apa ya, nggak bakal nutupin diri, apa nggak bakal memaksakan gitu untuk anggota-anggotanya kalau misalnya emang pengen berkembang di luar negeri sekalipun, ya udah silahkan gitu. Kalau mau mengabdi ke mana gitu ya silahkan aja, nggak bakal di ini kok. Oke, itu yang mungkin dari Fitria terjawab ya pertanyaan. Jadi memang tadi ya, kalau nanya alasannya tuh mungkin dari tadi punya tujuan pribadi lah, bukan karena mungkin tujuan kuliah atau kesibukan pembinaan, bukan. Tadi ada tujuan yang pengen dicapai yang mungkin mereka rasa kayaknya bakal tercapai kalau di luar asrama. Tapi insya Allah tadi ya kita kembali lagi bahwa memang pembinaan yang di asrama tuh utama, tapi akademik lebih utama teman-teman. Tetap ketika ada ujian itu kita bakal menyesuaikan. Jadi masih terlalu takut dengan chaosannya, karena chaosan timbul dari diri sendiri ya. Jadi kita juga belajar buat manage waktu yang juga kegiatan sehari-hari. Nah, alhamdulillah sudah datang lagi pertanyaan berikutnya nih dari peserta Tiara Putri. Izin bertanya Kak mengenai teknis pendaftaran. Untuk transkrip nilai, itu transkrip historis di CX ya Kak? Pertama. Kedua, apakah CV-nya wajib berbahasa Inggris? Nah, mungkin boleh dijawab sama Siapa Tenista ya? Boleh nih, semoga. Oke. Untuk tadi yang pertama transkrip ya. Ya untuk transkripnya, transkrip yang di stories aja. Nanti kalau misalnya buka dari Chrome, teman-teman bisa klik titik 3 yang di kanan itu ya. Terus klik print, udah tinggal masukin ke berkasnya. Terus kalau misalnya untuk CV, ya diusahakan pakai bahasa Inggris dulu aja ya. Oke, tadi ya benerin dari CX dan C juga bahasa Inggris. Sebenarnya gampang ya teman-teman, kalau aku dulu itu ya, kalau boleh sedikit life hack tentang pendaftaran. Jadi CV itu teman-teman gak apa tulis bahasa Indonesia dulu. Nah di Word sendiri tuh ada di bagian teman-teman tab ada review, itu ada tetap translate. Jadi teman-teman bisa langsung translate, ada juga text spelling grammar. Jadi insya Allah gampang sekali bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman gak usah takut dengan keterbatasan. Jadi kita coba melampaui batas kita dulu ya. Jadi teman-teman coba bikin bahasa Inggris bisanya, kalau nggak bisa tadi caranya bahasa Indonesia dulu tulis, kemudian di Word itu ada itunya apa, fitur review, terus ada translate. Terus kalau misalnya Kak kayaknya grammar salah, ada text spelling grammar. Itu kurang lengkap apa ya teman-teman, itu mesti kita hack lah. Jadi insya Allah CV teman-teman bagus kayak gitu. Oke, makasih buat Indonesia ya. Oh, teman dari kakak yang lain ada yang mau menjawab dari Teh Lail atau dari Mas Hanif, ada yang mau menambahkan atau dicukupkan buat pertanyaan kedua? Cukup ya? Cukup, Tar. Oke, siap. Lanjut nih, Alhamdulillah ada pertanyaan kedua lagi dari Miss Lina ya. Kak, maaf mau nanya tentang surat rekomendasi. Apakah yang mengisi surat rekomendasi itu bebas atau ada kriteria tertentu? Nah, boleh nih dijawab sama siapa nih, Mangga Ahmad yang mau menjawab. Silakan. Aku izin jawab ya. Iya, boleh. Untuk surat rekomendasi, sebenarnya ada ketentuannya ya. Minimal teman-teman direkomendasiin sama salah satu orang yang mungkin kedudukannya lebih tinggi. Bukan kedudukan, apa ya namanya ya? Ya, kayak misalnya teman-teman di P3R ini, teman-teman sebagai staff. Nah, berarti yang bisa ngerekomendasiinnya adalah Kadif, Wakadif, atau Kadep, Wakadep, atau ring 1, ring 2-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman berkegiatan di Gamais, mungkin bisa dari A1 mungkin. Pokoknya orang-orang yang misalnya lebih senior gitulah kalau secara title, tapi kenal sama teman-teman gitu, kenal dengan kepribadian dan emang bisa merekomendasikan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya kegiatan dan aktivitas gitu, bisa juga dari misalnya dosen atau mungkin cutting-cutting yang lebih senior gitu. Atau mungkin dari teman-teman asrama Salman sendiri juga bisa merekomendasikan teman-teman untuk mendapatkan surat rekomendasinya. Oke, tes. Aduh, mohon maaf kembali adanya kesalahan teknis ya. Mohon maaf, memang kondisi di kota Cirebon ini lagi hujan teman-teman. Jadi emang sedikit terganggu. Mungkin sinyalnya ke bawah pergi kali ya sama air yang turun ke tanah.
Mohon maaf sedikit ya. Iya mohon maaf, memang kondisi telepon kata kecil ini emang segini ya, ada ya, jadi mohon maaf tiba-tiba nolak. Oke tadi jadi pertanyaan dari saya, rekomendasi ini bebas ya, nggak ada itu. Oke, baik terima kasih. Semoga menjawab ya Nistina ya. Oke baik, adakah pertanyaan lagi daripada peserta di sini nih? Bangga banget bisa tanya Kak, gimana tuh program Renagen jadi elemen gitu kan? Itu boleh tanya pada masternya di sini. Atau kegiatan non pembinaan kayak olahraga ataupun jalan-jalan, cari makan tuh boleh banget. Ataupun yang teknis kayak pendaftaran juga boleh. Bebas banget teman-teman. Kayak gitu. Nah, dah dari peserta nih, mangga di peserta mumpung masih ada waktu nih teman-teman. Oke. Kalau gimana mungkin kita tanya lagi ya. Ini tadi sedikit dimention juga penasaran nih kepada Mas Hani tentunya. Mas, kenapa sih Anda sampai mention bahwa adanya pria Frenagen menjadi pria elemen tuh gimana nih Mas tanggapannya Mas? Apa tanggapan apa? Ya kok itu apa tuh maksudnya, emang ada beneran program itu atau gimana nih Mas? Boleh diceritakan sejarahnya. Mungkin balik ke ini kali ya. Meskipun asrama tuh program tapi kan nggak semuanya formal gitu ya. Ada hal-hal non formal yang ya udah janjian aja, dan salah satunya nih yang paling semangat Mas Galuh yang tilawah tadi nih. Wah, dulu ingat banget tuh pernah punya janji, jadi di lorong tuh ditempelin penanda buat tripod gitu dia. Wah bang, aneh pokoknya mau nempelin tripod di sini, bikin video stop motion transformasi 6 bulan nih bang. Wah pokoknya ada semangat banget tuh olahraga, dan ternyata dokumentasinya kayaknya cuma jalan 3 hari, tapi kayaknya ya cuma jalan 3 hari kayaknya di 6 bulan tuh ya. Tapi setelahnya ini kok banyak yang rajin kayak lari bareng Mas Fajar, no ya. Banyak lah yang masih rajin-rajin olahraga. Oh 5 hari nih Galuh. Oke gitu ya. Jadi itu program-programnya apa dengan kegiatan-kegiatan tadi ya, teman-teman yang lingkungan yang support ya gitu. Jadi tenang aja yang perut-perutnya masih Frenagen, insya Allah mungkin setelah 1-2 tahun kalau konsisten, ini mah intinya konsisten dan niat ya. Jadi pria-pria elemen gitu yang berbadan kotak, jangan sampai berbadan galon ya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan setelah sedikit ditambahin dari peserta-peserta yang masih dibingungkan mungkin terkait teknis ataupun apa timeline yang kurang jelas, mangga dipersilakan. Santai banget. Ataupun pengalaman dari pribadi masing-masing, pribadi pemateri yang mungkin kalian penasaran gitu, pengalaman selama dia bantu atau gimana. Itu boleh banget nih. Nih satunya masih. Oh, you guys ini kalau ditanya-tanya aja. Oke, itu jangan lupa ya. Jadi bertanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau nyari lagi. Jadi kan Iwan udah 2 ya, awatnya belum 2 kan. Ini kalau memang nggak ada, kita tanya awat. Jadi awat chat ya. Oke, peserta siapa ya? Ini dari panitia ada yang mau request kah? Siapa yang mau ditanya atau mau dipanggil? Itu Ada ada yang yang nanya. nanya. Oh, ini ada yang masuk. Oke, jadi nggak jadi ya nih. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Tips supaya bisa keterima asrama. Tips supaya bisa keterima asrama Salman gimana ya Kak? Takut ditolak. Wah, nih boleh nih 3-3 saya jawab sih, kan pernah daftar semua kan pasti. Boleh mungkin dari Teh Lail dulu nih kan. Mungkin masih hangat gitu ya, ingatan 1 tahun lalu, bagaimana sih tips buat diterima gitu. Boleh Teh Lail. Oke. Kalau dari aku tipsnya adalah minta doa orang tua, guys. Ya, jadi dulu tuh aku kan emang pengen banget masuk asrama, jadi aku bilang ke Umi aku, Umi doain aku pokoknya ya sampai keterima dari setiap tahap yang dilewatin gitu, dari tahap daftar berkas, terus nanti tahap-tahap ke depannya itu adalah minta doa orang tua, guys. Selain itu, ini sih berusaha semaksimal mungkin dan kayak buat memenuhi apa ya, persyaratan-persyaratan, dan nanti apa ya namanya tuh, lika-liku pendaftaran apa sih namanya? Ya kan ada berkas, terus ada yang lain lanjutannya dimaksimalin aja gitu. Sesuaian teman-teman mampu, dan jangan lupa berdoa dan minta doa orang tua gitu, guys. Intinya jadi kekuatan doa orang tua ya dari Teh Lail. Boleh dari Teh Miftah gimana tips keterima nih? Teh ya.
Tipsnya mungkin ini. Pertama, percaya diri. Percaya diri kalau kalian itu emang layak untuk berada di asrama Salman. Terus yang kedua, jujur. Jujur kalau kalian emang yang apa yang kalian cerita. Nanti kan bakal ada tahap proses-proses selanjutnya ini. Ada wawancara, ada penghargaan. Nah, nanti kalau misalnya tahap wawancara, kalian ditanya sesuatu, ya jujur aja. Ya kalian seperti apa, ya jujur aja. Itu yang bakal jadi penilaian besar sih. Jujur dan percaya diri. Oke, jujur dan percaya diri ya, ya teman-teman. Jadi salah satu tips lagi ya. Nah mungkin dari Mas Hanif nih. Nah ini boleh nih Mas, apa nih tipsnya? Apakah memiliki badan kekar kah atau bagaimana? Boleh nih Mas. Ini ya mungkin basic basic tips untuk mendaftar ke manapun gitu ya, nggak cuma asrama Salman, mungkin teman-teman beasiswa lain, atau mungkin kalau umur-umurku sekarang biasanya pada lagi nyari kerja nih ya, pada berjuang lah orang-orang baru lulus, pasti selalu gini sih teman-teman, formulanya apa yang lembaga itu butuhin, kita berusaha sebaik mungkin supaya sesuai sama yang dibutuhin lembaga itu gitu ya. Kalau konteks ya balik lagi tadi aku dan teman-teman angkatanku yang sering kerja kan, mereka kan pasti minta nih, oh butuhnya apa misalnya IP di atas segini, punya kemampuan A, B, C. Nah itu yang bakal dipilih. Nah coba terapin itu di asrama Salman. Tadi kan kita udah cerita nih panjang lebar, asrama tuh bakal ngapain aja sih? Misal kayak, oh asrama bakal ada pembinaan, pengembangan diri. Berarti simpelnya, oh kita harus jadi orang yang emang senang berkembang, senang belajar hal baru. Kalau kita nggak senang belajar kayak gitu ya, ngapain kan masuk asrama Salman gitu. Atau misal tadi yang lebih teknis, bakal ada mungkin adzan imam suka beberes low profile gitu. Kalau hal-hal itu kita nggak mau ngelakuinnya, ya nggak akan dapet gitu ya masuk asrama. Jadi ininya balik lagi apa yang lembaga ini butuhin, kita coba kejar sebaik mungkin gitu. Oke sih, makasih Mas Hanif tipsnya. Jadi buat dan buat terima kasih. Jadi kalau di Mas Hanif itu coba sesuaikan apa sih kebutuhan, apa yang lembaga ini butuhkan gitu. Nah, kalau di kerja kayak gitu, berarti kalau dari segi sama kira-kira kriteria seperti apa sih yang mereka butuhkan gitu kan. Jadi teman-teman coba menyesuaikan aja, karena kan kita hidup perlu adaptif ya, jadi menyesuaikan gitu. Sehingga menjadi teman-teman yang resilient gitu ya, mandiri ataupun bisa menyelesaikan. Kayak wilayah. Nah, kayak gitu. Ini ternyata udah ada masuk pertanyaan lagi nih. Aku lupa baca tadi. Mohon maaf ya, mungkin kepada Rima ya. Izin bertanya Kak, apakah ada kuota penerima beasiswa asrama Salman? Jadi ada kuotanya nggak nih Kak? Boleh mungkin dijawab siapapun. Banyak kuotanya gitu ya kalau di. Iya. Jadi kalau tahun ini untuk pendaftar putri 2021 sama 2000 putranya juga itu sama-sama 10 orang. Jadi nerima 10 putra dan 10 putri untuk angkatan 2021. Oke, jadi khusus ya Kak, untuk diutamakan 2021 ya Kak. 10 Iwan, 10 Ahwat. Jadi mungkin kepada para peserta nih yang Iwan Ahwat, mau nggak dimaksimalkan potensi masing-masing ya Kak dalam mendaftar gitu. Kalau bisa ya mungkin awal ajak aja teman-temannya supaya mungkin bisa barengan gitu dia sama. Jadi kan bisa enak ada temennya. Gitu. Nah mungkin teman-teman buat mukanya Teh Lail kenapa nih? Makin salah VBG ya. Terus lagi itu guys, juga memang VBG-nya kadang-kadang ngaco. Gitu, jadi buat lo semoga menjawab ya Rima ya. Oh, beda. Oke. Apa ada pertanyaan lagi? Kurang. Iya, kita mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi nih. Kalau belum ada aku kembali ke mode menanya peserta gitu kan. Karena kan utangnya baru 2 Iwan, 1 Aldi, 1 lagi ya utangnya nih. Kalau emang ada pertanyaan ya. Oke deh, kalau ada aku pengen coba tanya nih yang Ahwat ya kan. Mungkin kepada Dilpa Nur Saputra, boleh nih Teh Dilpa, boleh nih, adakah di tempat bisa on-mute biar terlihat? Ada Kak, tapi saya cowok. Oh kamu cowok ya Allah. Udah apa Dilpa, kamu on cam dah. Oke, sebentar Kak. Mohon maaf ya, aku kira Ahwat loh, apa ya? Nanti lagi Sebentar Kak. kita jabat tangan dulu biar kesesuaikan ya. Oke. Oh ya, Saputra Karya juga ya. Ya mungkin kayak kan biasanya kan kalau nama belakang ini nggak apa gitu.
Aduh, nggak Iya, apa. halo Kak. Bisa on cam nggak dibuka? Ya udah ini Kak. Oke, udah Oke, boleh Dilpa mungkin perkenalan dulu nih. Namanya siapa, dari fakultas mana gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi semuanya dan teman-teman semuanya. Kenalin, aku Dilpan Saputra, biasa dipanggil Dilpa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain 2021. Anak FSRD ya? Oh, ini rare banget. Kamu tuh kayak apa? Berlian di tengah batuan ya? Karena jarang nih. Orang-orang kayak Iya, Teh enak bagus ya. Nisa, kamu juga jarang dia sama-sama. Jadi nggak apa-apa. Oke, Dilpa nih. Sama pertanyaannya, gimana nih kesan kamu setelah melewati, kita di ada sesi sharing ya kan? Juga ada pertanyaan nih, kamu gimana kesanmu nih? Alhamdulillah sih Kang udah jelas gitu. Soalnya tadi nontonin dari awal juga video-video pemaparan, terus yang udah dijelasin juga udah lumayan paham. Oke, berarti belum ada pertanyaan ya? Ya, belum Kang. Oke, berarti kamu udah daftar atau masih gimana nih tahapnya? Aku masih belum daftar Kang. Tapi kira-kira ini Pengen tertarik? pengen kepoin dulu talkshow gitu. Wah, keren. Gini nih, setelah tadi berarti tertarik jadinya atau gimana nih buat daftar? Agak tertarik sih Kang. Agak Soalnya tertarik. saya rumah di Kabupaten Bandung. Terus kalau ke ITB itu 45 menit. Terus kalau FSRD kan bawa itu. Jadi kayaknya perlu juga asrama. Terus juga kegiatan-kegiatan di Salman kayak P3RI yang gitu-gitu kan kayak offline juga yang gitu-gitu. Barangkali kan nanti perlu juga. Terus kalau misalkan beasiswa perintis, ya takutnya ada kegiatan yang offline biar gak ribet juga. Soalnya kalau misalkan FSRD ke ITB dari kabupaten capek juga bawa ini bawa itu. Gitu sih Oh, kan. kamu penerima perintis juga berarti? Iya, Oh, alah. beasiswa 2021. Oke, siap. Oh, mungkin kalau kamu nggak ada pertanyaan, jadi dari kakaknya pertanyaan nih buat di depan nih. Ada yang mau Boleh, bertanya boleh. nih. Mangga mungkin dari Tenisa, Mas Hani, atau teh lain mau bertanya nih di depan. Aku mau nanya, kita Oke, mau boleh. masuk jurusan apa? Desain interior. Kita akan nggak bercanda. Aku juga desain interior. Selamat ya, semangat. Semoga Iya, Kak. Ya, makasih dulu ya. Oke, dulu Pak, makasih banget nih. Jadi aku doakan juga kamu jadi benar-benar tertarik ya, utama jadi pendaftar. Ya, tunggu namamu ada di list pendaftar ya. Itu buat Amin. teman-teman juga yang masih Siap, siap. menyiapkan berkas, kita tengah semangat. Oke, makasih dulu Pak atas tulisannya. Jadi mohon maaf nih, Sama-sama, kira Pak. apa tuh apa kan ya? Oke, siap-siap. Oke deh. Lanjut, karena aku tadi salah mangga. Saya yang menurut, aduh, aku salah baca nih, nggak apa ya guys ya. Gini lah, namanya juga impulsif kan juga. Oke, ini mungkin yang jelas aja deh. Oke, boleh. Serta Aisyah Meitika Taskia, ini kayaknya aknya Ahwat sih. Boleh nih, Aisyah Meitika Taskia. Ada kali tempat. Aisyah Meitika Taskia. Nggak ada ya kayaknya. Ada pertanyaan masuk. Aduh, aku cek dulu. Belum ada ya ini pertanyaannya. Tapi nggak ada juga Aisyah. Ini kita lanjut ke yang lain lah ya. Mungkin beliau lagi ke panggilan tuanya kayaknya. Terakhir banget teman-teman. Mungkin boleh peserta Hansa Adila. Nah, boleh nih. Hansa Adila ya. Ini Hansa apa Adila panggilan nih? Oke. Kita belum on mic nih. Boleh siapa panggilannya, Hansa apa Adila nih? Dila, Kak. Dila ya. Oke, boleh perkenalan dulu Dila nih, nama sama dari fakultas mana? Sama jurusan sama asal juga nggak apa-apa, dari kan asal juga. Sebenarnya aku belum aku masih SMA. Oh, masih SMA. Oh, alah. Keren. Kau kira ini 2021 semua. Kamu kasih berapa SMA-nya? Kelas 12. Nah, sebenarnya nggak diizinin ngerantau sama orang tua, takut pergaulannya kan. Tapi karena tahu di ITB ada asrama Salman, jadi orang tua aku percaya kalau misalnya masuk sini, insya Allah terjaga gitu. Kamu asli mana asalnya nih? Riau, Pekanbaru, Kak. Riau, keren. Jadi dari pemaparan para pemateri ada yang kamu tanyain gak nih? Ya cuma takut nggak keterima aja sih, Kak. Oh, takut keterima aja ya, oke, mungkin dari kakaknya nih, bertanya mumpung nih, ada peserta dari SMA nih, mungkin dari kakaknya boleh nih bertanya ke Dila.
Siapa nih yang bertanya? Mungkin, Aku mau nanya nih. oh boleh, tim sama enggak. Dila yang mau masuk stay ya? Iya Kak. Yang pengen jurusan apa? Sebenarnya dua-duanya boleh sih Kak, soalnya aku kemarin olim komputer, jadi dua-duanya boleh sih. Dua-dua tuh apa tuh? Eh, Stay ada 5 jurusan. Stay sekarang dibagi 2 katanya Kak. Oh Waktu ya? SNM kemarin ya aku ngambilnya yang komputer. Stay Oh, Kak. baru tahu. Oke, siap, makasih. Berarti sekarang lagi ini ya, lagi daftar SNM. Udah daftar persiapan SBM sih Oh Kak. iya, oh iya mantap. Keren. Semoga berhasil ya, amin. Amin. Oke, siap. Wah, mantap. Wah nih, seru juga ada dari SMA Dila. Oke, makasih juga atas ininya, semangat dan juga sekarang SMA nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau mau daftar yang sama-sama juga jadi ada Rusa Muda ya, itu boleh banget. Kalau yang putri Rusi Muda ya. Oke, siap, makasih Dila nih atas kesan dan juga tadi ya penyampaian tentang SMA. Oke, siap. Sukses selalu ya, pokoknya semoga keterima di stay ya. Makasih Kak, amin. Amin. Kamu boleh aminin teman-teman ya di kolom chat. Oke, makasih Dila. Oke, mungkin teman-teman itu menjadi ini ya, aku tanya terakhir gitu ya. Mungkin terakhir aku mau coba tanya closing statement dari para pemateri nih, boleh nih. Mungkin kata-kata semangat kah atau harapan kah, boleh banget. Mungkin kita mulai dari Temista dulu nih, boleh Teh? Ya, mungkin kalau aku ini sih, kalau dapat kesempatan mangga dicoba aja, silahkan coba aja dulu. Tapi dimanapun kita berada, yang penting kita punya prinsip hidup sih. Jadi walaupun nggak ada asrama Salman, sifat kita yang ingin mencoba menjadi orang yang lebih baik, berkembang dan melayani orang lain tuh tetap ada. Gitu. Oke, makasih Teh tadi ya. Semangat. Oke. Lanjut ke Teh Lail deh, boleh. Apa nih? Kata-kata penutup gitu, boleh deh. Harapan semangat boleh. Ya, kalau dari aku mungkin buat yang udah berkeinginan mau daftar gitu, semangat, jangan lupa penuhin berkasnya, jangan sampai telat, dan berusaha semaksimal mungkin aja nanti selama tahapan pendaftarannya. Dan yang masih bingung-bingung mungkin setelah ini bisa lebih ini lagi kali ya pilihannya, mau lanjut daftar atau enggak. Tapi semoga daftar ya guys ya, karena bakalan sangat bermanfaat banget sih menurut aku jadi bagian dari anggota Salman itu. Dan kalau misalnya masih bingung-bingung, tanya ke CP-nya boleh, ke kita boleh, mungkin kalau menemukan kontak atau Instagram kita boleh banget. Ya pokoknya semangat terus dan berusaha semaksimal mungkin lah. Ditunggu di asrama Salman. Oke, siap. Makasih dari dapat kirim berkas ya. Oke, terakhir dari senior kita nih, Mas Hanif, boleh dipersilakan buat peserta dan juga kawan-kawan di sini. Oke, aku percaya teman-teman yang daftar di sini, yang bakal daftar asrama Salman, itu pasti punya tujuan yang lebih tinggi gitu ya, nggak sebatas pengen tempat tinggal gratis dan semacamnya gitu ya. Pasti aku yakin ada tujuan yang lebih tinggi tadi ya, mungkin pengen jadi dirinya lebih baik, mungkin pengen lebih dekat dengan masyarakat, pengen belajar banyak hal gitu ya. Dan harapanku apapun yang terjadi gitu ya ke depannya, meskipun mungkin teman-teman nggak lolos di seleksi ini atau bahkan bisa jadi lolos, itu pertahanin gitu ya teman-teman, pertahanin niat baik teman-teman. Jangan sampai ya udah karena nggak lolos, ya udahlah gue udah nggak lolos, ngapain ngejar target ini, ataupun di saat lolos malah jumawa gitu ya, wah gue udah lolos, ya udahlah gue usah peduli lagi sama apa yang gue kejar. Jangan gitu ya teman-teman, jadi pertahanin apa yang mau teman-teman kejar. Oke, gitu. Pesannya kalau nanti hasilnya sesuai yang diharapkan, tetap semangat, jangan berhenti sampai titik itu, karena teman-teman nyampe titik ini tuh nggak mudah ya, gitu. Karena melewati banyak perjalanan yang juga dikali itu gitu. Oke teman-teman, dengan hasil dari Mas Andi kita menutup sesi talk dengan ketiga materi ini. Mungkin di ketiga materi boleh share kontaknya, IG-nya atau lainnya kah di kolom chat. Kita mau tanya boleh banget gitu kan. Boleh nih Mas Ani, Temiko sama Telayu ini Mas, IG-nya di share di kolom chat. Gak apa-apa, kita ya tanya lah ya. Atau chat Kanisa juga nih, udah pengen di chat banget ya kan Kanisa. Beliau salah satu ini apa namanya, apa TC Kanisa di sini.
Aduh, oke deh gitu ya. Mungkin nanti bakal di selanjutnya. Oke, tapi aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ketiga pemateri yang di sini, kepada Denista, Mas Hani, sama Teh lain udah menyampaikan sharing-sharingnya, dan juga jawaban teman-teman tuh kesannya itu sangat jelas banget lah dan tertarik banget gitu kan. Semoga itu menjadi pahala juga buat teman-teman mungkin mendaftar kan menjalani asrama sama jadi pahala juga, jadi jariah juga, dan kita doakan semoga ketiga pemateri ini sukses dalam mengerjakan apa yang mereka ceritakan dan targetkan tercapai dengan yang terbaik lah kayak gitu. Oke, aku ucapkan lagi terima kasih banyak buat ketiga materi. Mangga dipersilakan buat lanjutkan kegiatannya nih. Oke, teman-teman, mungkin sedikit dari aku sebelum menutup acara kali ini. Aku main coba sedikit sampaiin beberapa pesan gitu ya, yang penting yang mungkin bisa jadi info buat teman-teman. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang kayak Dilan yang sama-sama SMA tetap ikut gitu kan, kita juga nggak tahu nih siapa aja, kita juga nggak ngerti nggak apa siapa yang peserta di sini gitu kan. Jadi kalau buat yang kayak Dilan nih, semangat ya buat masuk ITB-nya dulu teman-teman. Semoga kita doakan diterima tempat yang teman-teman inginkan gitu. Dan kalau memang mau kayak asrama Salman, Kak, ada nggak sih? Ada. Asrama Rusa Muda namanya, itu asrama Salman Muda yang memang sama-sama di bawah di Salman juga. Cuma memang dibedain aja nih, yang buat tingkat pertama atau TPB itu di Rusa Muda. Nah, setelahnya bisa lanjut ke asrama Salman buat daftar lagi tentunya. Jadi tetap seleksi lagi di asrama Salman buat tingkat 2 dan 3 kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga buat teman-teman selalu pantau IG Kaderisasi Salman. Nanti mungkin bisa tuh itu di-share ya di kolom chat yang mungkin masih di masa-masa SNMPTN kita bikin. Insya Allah nanti bakal di-share juga info Rusa Mudanya ya kayak gitu buat teman-teman yang masih aliyah lagi SMA gitu ya ataupun MA gitu. Dan teman-teman yang tingkat 2 jangan lupa kirim berkasnya ya secepatnya sampai tanggal berapa tuh? Aku lupa, dan ada di pokoknya ada di posnya ataupun teman-teman bisa kirim di kolom. Tanggal berapa Kak? 28 ya? 8 apa Kak? Maret. 8 Maret ya, itu 8 Maret. Jadi sisa sekitar 3 hari lagi. Jadi sembari menyiapkan UTS kita nyiapin juga masuk asrama Salman. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Tapi sebelum kita berpisah nih ya, alangkah baiknya kita bersuah foto, selfie, kita mendokumentasi nih kayak gitu. Boleh banget teman-teman di on cam ya, yang bisa on cam, maka kita coba. Mungkin nih teman-teman gini ya, sekarang foto ya kan, teman-teman simpan gitu, ntar kita share juga di grup peserta. Bisa jadi, wah ini dulu saya ikut talk show nih, sekarang udah di asrama Salman. Keren ya kan, jadi ada kilas balik, jadi apa ya, jadi kenang-kenangan lah dari talk show ini gitu. Jadi mengambil buat para peserta dan juga para panitia gitu ya. Boleh nih on cam dulu nih, kita lihat kan muka-muka semangat, muka ceria gitu kan. Gitu. Kalau yang mau VG ada di grup ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ini kita on cam dulu nih. Kita tunggu sampai 22.04 ya, 22.04. Nanti dibantu. Oke, mungkin mungkin panitia boleh share grup ininya, grup WA-nya ya, grup WA peserta nih, buat teman-teman dapat info yang lebih lanjut. Sebenarnya selain dari grup WA juga dari IG juga ada teman-teman. Cuman biasanya lebih enak kalau dari WA, jadi langsung nanya ya kalau ada pertanyaan. Oke. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa teman-teman buat daftar di formnya ya, di linktree/asrama Salman. Nanti ada link pendaftaran, jadi dari link pendaftaran ada grup WA-nya. Nah, karena udah 22.04, mungkin mangga nih pada tim Dokum dipersilakan nih. Ya, ada yang lagi tur itu ketikanya. Siapa? Oh, nih, oke, kalau teman-teman penasaran boleh tuh lihat dari DP ya teman-teman, Astra Falizudi. Itu ada Kanabil, namanya dia lagi di asrama ya. Sambil menunggu kawan-kawan, kita tambah 205 nih yang mau on cam, mangga banget ketemu yang masih siap. Ini lagi di asrama ya dia nih. Oh, nih ya. Oh, itu aja. Itu sedikit spill ya, kalau nggak bahasa GS spill dikit lah ya, gimana sih kondisinya itu, karena gue tahu ya. Semangat tenaga kantor wajahmu, tipis-tipis lah. Nah kayak gitu ada perpustakaan juga, jadi nggak takut buat nambah bacaan ya. Ini banyak banget bukunya, dari yang agama-agama sampai yang self development tuh banyak. Oke, karena udah 2205, mangga tim Dokum dipersilakan buat mengambil alih kepada Mas Admin, mangga. Oke, Bismillah.
Yang belum on cam ada Alif Khairul Anam, siapa ini? Ken Hanifah Ayunta, Fitrah Nur Mulyadi, Aisyah, Muhammad Arsya. Ya, mangga on cam dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 31 orang. Silakan on cam. Gak usah skincarean dulu, nggak apa-apa. Ada filter guys. Oke. Ntar kirim kemana ya? Langsung grup aja. Oke, jangan ada yang ngechat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir, biar ganjil. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, siap. Kalau udah Mas admin, yang ini namanya Mas Azhar di situ ya, orang Pandeglang. Benar yang belajar debus sama beliau, insya Allah makan beling. Insya Allah masuk rumah sakit, kalau makan beling. Ini makan nasi aja guys ya. Ya paling gitu aja buat malam ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas segala semangat dan juga kehadiran teman-teman di sini. Semoga memberikan manfaat dan juga tambahan ilmu baru, informasi baru, dan menjadi semangat buat daftar asrama intinya. Jadi jangan lupa buat isi form pendaftaran di Linktree/asrama-salman ITB. Mungkin kalau mau lebih jelas ada di post IG Agresi Salman. Jadi bangga banget itu banyak info-info tentang Salman lah, dari kegiatan pembinaan, asrama beasiswa, banyak lah kayak gitu. Jadi mangga kalau mau di follow, ya kalau aku sih follow aja ya, biar banyak info yang masuk nih. Kayak aku nih daftarnya dari itu juga teman-teman, walaupun ada info dari kakak kelas gitu. Jadi jangan takut, pesanku jangan takut buat daftar, jangan takut buat gagal, coba aja dulu. Karena kalau belum coba ya kita nggak tahu rasanya ya kan. Kita jangan berpikir buruk dulu, udah terabas aja dulu bahasa gitu. Jadi bismillah dulu. Insya Allah mudahkan kayak gitu. Oke, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati kalian. Aku mengucapkan mohon maaf banyak, mohon maaf banget juga mewakili teman-teman wanita di sini jika ada kesalahan ya. Ya tadi kan salah ya, itu kan karena emang kita manusia teman-teman. Jadi juga mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, dari mulai masuk grup ataupun sampai selesai ataupun mungkin sampai acara kali ini. Kita mohon maaf karena kita juga masih terus berevaluasi terhadap kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas antusiasme kalian. Semoga menjadi manfaat untuk kalian juga. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak dipersilakan teman-teman lanjut ke kegiatan istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang UTS. Semoga sukses. Semangat pendaftarannya, semangat. Thank you. Itu berkas-berkasnya yang lengkap